Bang Andi, Silakan. Os, Guru Dajuma. Siap. Bentar, saya izin turun dulu ya, mungkin 2 slot buat Baik, Bang. Kristen. Makasih ya semuanya. Terima kasih ya Bang Nandar. Yo, Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kojek, apa yang disampaikan Kojek? Diskusi atau bertanya? Si Dia mau- Tessa mana? Dia cuma mau Saya nyapa-nyapa mau Bang Juma ngomong sama aja. Si Tessa. Tessa siapa? Terus? Apa tuh Tessa? Tessa siapa permen? Yang kemarin saya udah beli kuota nih mau nyerang dia. Bella ya Jum. Oh itu Ibu Rasmi. Tapi nggak nyaman kurasa ya kau panggil guru kami Jum. Emang kamu kenapa? Kamu sakit? Panggilan akrab itu nggak apa-apa. Mana ya? Nggak sopan. Apa ini perempuan dua ada di sini? Nah itu kan cemburu dia. Ini orang stres kali ya. Dan dia dulu Bunda, biar Bang Haji Damin dulu yang Bang Haji itu ada permen karet Bang Haji. Silakan. Iya, beliau teman TK saya dulu. Tuh. Oh, Iya, kami sering main karena yang ngajarin saya menghitung beliau. Halo Jum. Guru saya ini. oh iya. Mari kawan-kawan belajar bersama agar kita semua pandai membaca. Saya menunggu Jum dari 80%. Sekarang udah bagus. Bang Zon. Iya, Sekarang tinggal Kenapa, Bang Lase? 23 Jum. Iya, Gak asap pacar di mana? Halo Bang Lase ini Islam atau Kristen? Kristen pasti ya. Kristen Bang lah. Tetanus. Kristen dia. Bukan? Ya udah. Walau ngeri kali lah. Enggak lah. Tidak ada yang mau ditanyakan, mau disampaikan silakan Bang. Mau disampaikan apa Bang? Lagi pusing saya. Minjam dulu 100 kalau ada. Lucu juga ini abang ini. Iya. Kalau boleh tahu Lase itu marga dari mana? Dari Nias Bang, Nias. Iya. Oh, kena kau kan? Nah, masih mau datang besok. Kena Kalau kau kan? kalau kita Masih mau datang besok. kalau kita di Makassar Batula SE. ya. Jangan sampai ke Makassar ya Bang. Ketawain. Iya. Ada. Khusus Bang Zuman lah, minal aizin wa faidin. Ya, mohon maaf lahir dan batin, Bang. Yang penting salam toleransi aja, jangan Siap. itulah yang penting satu tujuan aja ibaratnya. Iya, betul. Tapi menurut Bang Tinus ini Yesus itu Tuhan ya Bang ya? Iya Bang. Oh iya. Mulai Bang Andi mulai Bang Andi. Enggak. Tapi Yesus itu kan ini Bang. Iya. Manusia Bang dulu Bang, manusia kan Bang. Udahlah Bang, jangan dituangin lah orang lah Bang. Iya Bang. Apalagi disalib anak orang janganlah. Itu kan anak kesayangan Maria masa disalib Bang. Tunggu jawabannya dia iya Bang. Setuju maksudnya bahwa jangan dituhanin. Tapi mungkin menurut abang dan kita menurutnya sendiri. Bang Andi kan nanya kan begitu Ya. lo iyain. Ya, menurut agama masing-masing kan. Bang, dari kecil siapa yang ngajari abang kalau Yesus itu Tuhan Bang? Dari agama saya dari dulu Bang. Ya dari dulu. Banyak dari dulu katanya Banyuma. Bisa dirubah nggak tuh Banyuma? Sulit Agama ya? saya dari dulu itu dari keturunan agama Kristen, tetap Kristen. Itu Keturunan. atau gimana saya tetap Kristen saya. Iya. Walau cuaks. Ya. Itu nggak bisa berubah ya Bang? Bagaimana itu? Sementara Yesus mengusir orang Kristen, gimana itu, Bang? Mengusir gimana Bang maksudnya? Itu di dalam Matius 7 tuh. Kalau soal agama begitu Bang, saya nggak perlu begitu jangan toleransi juga. Waduh. Bahas begitu. Nah, tanya toleransi itu apa Bang? Itu Bang Suma. Toleransi itu apa?
Coba tanya. Apa? Loh, enggak kan kau bicara tadi toleransi. Kira-kira toleransi itu apa? Oh bang, si Tolo berliterasi. Nggak salah bang, cuman abang aja, mungkin abang nggak ngerti, nggak pernah jawab ke SD. Enggak. Menurut Bang Lae, Lase. Lase. Iya sih cok. Ya, Lase. Enggak, menurut Bang Lase, toleransi itu apa? Kan tadi ngomong-ngomong, wah ini kita harus toleransi. Toleransi itu apa? Mungkin dari anak kecil bang nggak bisa dipelajari. Loh, situ bisa mengatakan toleransi, tapi nggak ngerti artinya. Toleransi Tahu apa itu? pertanyaan saya bang. Ah. Ini aja kita edukasi dia bahwa Yesus itu. Oke. Cuman gabut aja saya bang. Ya. Sampai aja. Ya silakan dengarkan penjelasan Bang Yuma ya kalau Yesus itu bukan Tuhan ya. Ya. Oke, silakan Bang Yuma. Iya. Ya Iya. udah. Jadi kalau di iman kami umat Islam itu ya diterangkan kemudian kepada ahli Taurat, ahli kitab. Ya ahlal kitab, la taglu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allah Iya. illal haqqa. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu. Jadi di sini Allah menyeru orang-orang Yahudi, jangan melampaui batas dalam agama. Jangan kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Jadi sebagian dari para ahli kitab ini mengajar orang-orang di sekelilingnya bahwa Allah pencipta langit dan bumi itu lahir menjadi manusia. Iya. Nah, itu dia. Sungguh Al-Masih putra Maryam itu adalah utusan Allah yang diciptakan dengan kalimat yang disampaikannya kepada Maryam. Ini seirama nih dengan kitabmu ini di Matius 1. Bagaimana kemudian Roh Kudus datang, Gabriel datang ke Maryam menyampaikan bahwa dia akan hamil, Maria akan hamil atau Maryam akan hamil. Tanpa kemudian dia memiliki suami, dia tiba-tiba hamil dikarenakan dari kalimat Allah, kehendak Allah. Dan setelah janinnya ada di dalam rahimnya, Allah meniupkan roh, hiduplah dia, lahirlah dia sebagai manusia. Nah ketika dia lahir sebagai manusia, ya jelas dia bukan Tuhan, namanya juga manusia, namanya juga anak manusia, sudah pasti bukan Tuhan. Jadi orang yang menuhankan anak manusia, ya sudah pasti salah, gak ada benarnya. Gitu bang. Sorry bang ya, saya kurang jelas itu apa yang abang bilang. Ngerti saya soalnya di ajaran saya itu nggak pernah diajarin begitu bang. Nah, Iya. jadi Anda tidak pernah ke gereja? Ke gereja bang. Nah, di gereja yang Anda sembah itu manusia kan? Yesus anak Maria. Iya. Nah, gimana ceritanya kok ada Anda nyembah manusia? Kalau itu bahas bang, mungkin gimana sih bang, nggak bisa jelasin Saya kalau bisa. turun ya Jum, ini mati lampu lagi. Oh ya udah, turun aja. Apa sekali penderitaanmu dari semalam? Dari semalam pulsa habis, kuota habis, sekarang mati lampu. Ini di mana kan? Masih ada mati lampu di Indonesia? Kamu terlalu lama dari tadi Oh iya. saya nunggu-nunggu. Oh ya sudah, ya. Mau ngomong apa? Mau ngomong apa? Permen mau ngomong apa? Permen mau ngomong apa Permen? Tidaklah, tidak jadi nanti saja ya Jum, hari Sabtu ya. Nggak apa-apa, cuman kita berdua kok nggak ada yang dengar. Kita aja nggak apa-apa, yang lain nggak usah dengar. Yang lain di mute. Yang lain di mute, nggak dengar. Iya. Yang lain di mute biar nggak dengar. Itu ada perempuan, itu ada 2 perempuan ngapain? Cemburu dia. Oh itu foto istrinya, laki-laki semua itu foto istrinya dia pasang. Yang satunya yang warna putih itu namanya berdua mang. Yang satunya almarhum itu udah meninggal, kabulok. yang satunya yang pakai jilbab warna apa ini? Warna apa ini? Hijau ya? Baca kutu. Ya, warna pink.
Yang warna pink itu nama suaminya itu ini. Baca kutu, siapa? baca kutu. Ya betul. Baca kutu. Ini istrinya punya ini dipakai. Jadi kalau yang dibawa itu baru fotonya suaminya dia pakai. Saya malas lah Jum kalau ada perempuan yang naik. Jadi itu bukan perempuan, ku bilang itu cuman pakai foto istri. Cuman kita berdua di sini. Nah, ada perempuan. Kalau yang Oh. kamera merahan itu, yang agak besar itu, Siapa lagi tuh perempuan nongol lagi? Marah dia. Jangan kasih nongol perempuan, cemburu dia. Aduh, nanti kalau kita ke Medan Turun kau perempuan. Nah. Marah dia. Disuruh turun yang perempuan. Marah. Ya udah. Dia turun. kalau di atasnya itu foto doang. Nama aslinya itu Michael Bedu. Michael Bedu. Ya, kalau yang satu baca kutu gitu loh. Laki-laki semua loh itu, Mbak. Lasok bolong yang satu itu. Buset dah. Temalasa. Nanti kalau saya Besok Nanti lagi kalau- malam minggu, sekarang saya mati lampu nih. Hah? Bagus tuh kalau mati lampu. Alamatnya di mana? Biar saya samperin. Bawain lilin. Bawa genset. Nanti kalau saya ke Medan kita ketemu ya. Boleh nggak? Boleh ketemu Yohana Baka. Siap Jum, siap. Wih, wah, siap. Wih. Jum, manggilnya Jum. Iya. Siap katanya. Bagus lah. Tapi kau jangan ajak si Rasmi ya Jum. Iya. Kita bertiga, jangan aja yang lain. Tapi si Rasmi nanti yang jemput Banyuma di bandara sama Satu ibu. lagi. Hah? Si Rasmi. Yang satunya Rasmi. Oke. Tak mau lah, aku malas. Jadi berdua aja kita. Katanya ada itu satu lagi. Siapa? Bu Darni. Lagi namanya Darmi. Siapa lagi tuh perempuan? Darni lagi. Iya nggak usah Darni, dia sibuk dia. Dia kepala preman di pasar. Bu Darni itu. Bu Darni sibuk ngaduk semen. Iya. Jadi kita aja berdua ya, kita mancing di laut. Begitu di tengah laut nanti saya dorong dari belakang. Laki-laki. Baru kamu terusin. Aduh. Baikin tamu Spesi Itu pemain kocek kalau mau Udah ya Jum. Mati lampu saya udah ya. Iya Bu, Coba ya, Bu. buka kameranya ketemu benar besok. nggak mati lampu? Coba buka kamera. Ada Udah suara lah apa itu? Jum, saya malu sama kamu. Kenapa bisa? Malu sama kamu katanya. Emang Pak Parben ini umurnya berapa itu? 72. Kalau boleh tidak tahu. Kalimatnya kalau boleh tidak tahu. Yang nggak usah tahu Bang Andi. Ya kita sambit dulu tamu baru deh. Pak Mark, selamat malam Pak Mark. Ya, selamat malam. Selamat malam Bang. Ini Kristen. Selamat malam. Iya malam Bang. Abang dari Kristen ya Bang? Iya, betul. Iya. Ada yang ingin disampaikan Bang? Ini saya tertarik dengan apa ini diskusinya nih. Boleh Bang, silakan. Iya. Kukira tertarik sama Bang Handi. Lanjut. Ya, silakan Bang. Topiknya siapa yang disalib boleh Bang itu, silakan.
Saya justru karena topiknya ini seperti ini, makanya saya ingin bertanya begitu, Bang. Boleh, boleh, silakan Bang. Iya. Kalau soal ini siapa yang disalib, ini kan menyangkut tentang ajaran Kristen kan? Di Al-Quran juga ada penyaliban Bang. Nggak ada penyaliban di Quran itu. Ya udah tanya aja Bang, tanya Bang, apa yang mau ditanyakan? Maksudnya kalau kalau kaitan dengan penyaliban di ajaran Kristen, itu kan jelas, sangat jelas di situ dituliskan kronologinya seperti apa. Kenapa sampai harus ada penyaliban, dan itu tujuannya untuk apa, kan semua dalam skenario apa? Skenario Elohim. Wish, Nah, ketika ditinjau dari segi apa? Segi agama Islam yang kemudian datang 600 tahun kemudian setelah penyaliban itu, dari mana sisi ajaran Islam yang bisa diyakinkan begitu sehingga bisa memutarbalikan kisah yang sebenarnya? Cukup ya Bang ya, dijawab ya. Ya. Oke, silakan Bang Juma. Oke, baik. Jadi Al-Quran itu datang kemudian untuk menegur iman kalian yang mengatakan Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu disalib dan menjadi Tuhan. Itu tujuan Al-Quran datang, meluruskan fitnahan agama Anda terhadap Nabi Tuhan yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin min ma lahum bihi min ilmi illa ittiba'az zan wa ma qataluhu yaqinan. Dan kami hukum juga mereka. Jadi mereka dihukum. Orang-orang yang berkata mereka membunuh Nabi Isa itu dihukum oleh Allah. Apa hukumannya? Mereka tidak bisa membedakan kemudian antara Tuhan dan manusia. Itu salah satu hukumannya. Nah, sehingga yang terjadi kemudian adalah Al-Quran meluruskan fitnahan yang terjadi terhadap Nabi Allah. Yang dikatakan bahwasanya Nabi Allah datang dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa orang Roma Yunani. Padahal itu tak ada dasar pijakannya kemudian. Oleh karena itulah ketika Anda berbicara di kitab kami ya, itu kitab Anda disusun sedemikian rupa untuk menjual oknum yang mati di atas tiang salib ini sebagai penebus dosa. Padahal sebenarnya yang disalib itu bukan nabi, bukan rasul, tapi adalah pengkhianat. Pengkhianat yang Yesus sendiri katakan dalam kitab saudara. Matius 26 nomor 24. Ya. Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis. Akan tetapi celakalah orang yang karena dia disalibkan, dia diserahkan. Adalah lebih baik jika orang itu tidak dilahirkan. Siapa yang celaka? Yang menyerahkan Yesus. Apa celakanya? Dia yang mati disalibkan. Yesusnya selamat. Dalam hal ini Nabi Isa selamat dari pembunuhan di atas tiang salib. Begitu Bang. Silakan. Iya, baik Bang. Ketika Anda mengatakan bahwa ini cerita, apakah Anda meyakini cerita apa perkataan Yesus yang barusan Anda sampaikan barusan? Saya percaya itu adalah hasil daripada upaya penulis di dalam menelaah, meneliti, mengkritisi kemudian sumber-sumber yang ada pada saat itu lalu kemudian dituliskan sebagai hasil pewarta, yaitu surat. Ya, kalau ini saya katakan surat berkabar atau surat kabar. Cerita yang mereka hasilkan dari hasil penyelidikan itu adalah berita atau berita yang tertuang dalam sebuah surat. Maka kalau bahasa kita sekarang itu adalah surat kabar. Masalah benar atau tidaknya, ya kita tidak bisa jadikan rujukan sebagai konsep iman. Karena Ya, bisa baik. jadi itu betul, bisa jadi itu salah. Begitu Bang.
Baik. Eh, Jika Anda mengatakan ini tidak bisa dijadikan rujukan, lalu kenapa itu yang ayat Injil ini yang Anda gunakan menarasikan ini untuk menyampaikan, menggiring opini bahwa yang disalibkan itu adalah Yudas, jika Anda sendiri tidak meyakini itu? Jadi begini Bung, keyakinan saya Quran 1400 tahun silam tidak pernah goyah itu. Sampai hari ini. Bahwa Nabi kami tidak dibunuh, Nabi kami tidak disalib. Nah kemudian masuklah agama dari barat membawa sebuah buku yang bernarasi bahwa di tengah-tengah Bani Israel dulu pernah ada penyaliban namanya Yesus. Kami belajarlah kemudian data-data itu, ternyata kami temukan di buku tersebut yang disalibkan itu adalah orang yang dikutuk. Sedangkan tak ada satupun narasi di dalamnya yang menuju kepada oknum yang disalibkan yang kalian sebut Yesus itu, di mana dia pernah melakukan satu tindakan atau perbuatan yang hasilnya dosa yang setara dengan hukuman mati. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Matius 26, 27 ya. Di Matius, khususnya di Matius 26, rupa-rupanya gubernur yang ada pada saat itu sebagai pemutus kebijakan tidak menemukan sedikit pun kesalahan terhadap Yesus. Nah berarti Yesus ini bukan orang yang berdosa. Dengan demikian dia tidak boleh dibunuh, disalib. Karena yang disalib itu hanyalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati. Dan ternyata Yesus adalah orang suci, tidak boleh dibunuh dia itu. Berarti narasi yang ada di dalam Al-Quran itu ada di dalam pemberitaan kitab saudara sendiri. Seperti itu Bang. Iya benar. Oke. Nah, sekarang kalau demikian kita akan sampai kepada ini ya. Jika Anda mengatakan bahwa kitab Injil Matius, Markus, Lukas dan Yohanes ini adalah kabar atau hasil penelitian, yang saya ingin tanyakan seperti ini. Injil ini adalah ditulis oleh penulis Matius yang dituliskan 40 tahun setelah kenaikan Yesus Kristus. Nah, kemudian 600 tahun kemudian datanglah kitab kemudian yang dinamakan dengan Al-Quran, yang diklaim bahwa itu datang dari surga. Bagaimana membuktikan bahwa kitab yang datang kemudian ini jauh bisa divalidasi kebenarannya dibandingkan kitab yang mendekati peristiwa yang sebenarnya? Oke, baik. Jadi gini Bung, Al-Quran itu tidak dituliskan berdasarkan pemungutan kesaksian-kesaksian orang. Al-Quran sekali lagi dituliskan bukan dari hasil penyelidikan, tapi dia informasi dari langit. Sang Maha melihat, Sang Maha menyaksikan, Sang yang Maha mengetahui, yang kemudian mewahyukan informasi itu kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, bahwa ini loh yang sebenarnya terjadi, bukan seperti yang dituliskan oleh pewarta mereka. Nah sekarang akurat mana manusia menceritakan tentang sesuatu di mana mereka tidak ada pada saat itu, seperti Lukas, Matius, Yohanes, Paulus? Mereka nggak ada pada masa itu. Dengan pencipta langit dan bumi yang menyaksikan segala sesuatunya, yang mewahyukan. Akurat mana? Tentu sebagai umat Islam kami mengatakan akurat Allah, karena dia Tuhan. Tapi Anda akan menolaknya dan akan mengatakan bahwa lebih akurat kami. Itu menurut iman saudara. Nah sekarang apa pembuktiannya? Pembuktiannya adalah Al-Quran mengatakan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit tanpa melalui proses pembunuhan. Dikarenakan dia adalah orang yang suci, yang terhadap orang-orang yang menyalahi ajarannya. Ternyata di kitab Anda mendukung itu. Yang disalib ternyata orang terkutuk. Nah muncul pertanyaan, sejak kapan Yesus terkutuk? Ternyata ada dua oknum di dalam kitab saudara. Kalau di Al-Quran juga ada dua oknum, Nabi Isa dan yang menggantikannya di atas tiang salib. Nah di kitab Anda ada Yesus dan ada Yudas. Kan itu permasalahannya.
Siapa di antara kedua oknum ini yang terkutuk? Karena yang tertulis di Galatia 3 nomor 13, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Nah kita tanya, antara Yesus dan Yudas siapa yang terkutuk? Yang dikhianati atau yang mengkhianat? Yang makan suap atau yang karena dia orang menerima suap? Itu poin sederhananya. Kenapa demikian? Karena Kristen yang ada di Indonesia ini bukanlah Kristen yang ada pada saat kejadian. Kristen yang ada di Indonesia hanyalah pengikut berita-berita dari Barat. Dari Belanda, dari Portugis, dari Inggris. Tidak ada di sana pada saat itu. Tidak ada nenek moyang dari Kristen yang ada di Indonesia yang ada pada saat kejadian. Tak ada. Ya jadi harus mengembalikan pada pola kerangka berpikir yang sehat. Berdasarkan apa yang ada di dalam Bible, apa yang ada dalam Al-Quran. Begitu, Bung. Iya, baik. Mengenai pernyataan saudara yang mengatakan bahwa mana yang Anda akan percaya, apakah akan percaya terhadap manusia atau percaya terhadap Tuhan. Nah, saya sendiri sependapat dengan apa yang Anda katakan, bahwa yang harus kita percaya itu adalah Tuhan. Tapi yang menjadi pertanyaan, siapa yang menyaksikan bahwa betul Al-Quran itu adalah diturunkan langsung dari Tuhan? Siapa yang bisa menyaksikan itu? Oke, Sedangkan baik. saksinya sendiri tidak ada, kan? Baik. Jadi sebuah kebenaran itu tidak perlu kesaksian, Bung. Tak perlu kebenaran itu tak perlu saksi. Yang perlu saksi itu sesuatu yang diragukan. Kitab Anda dituliskan berdasarkan kesaksian. Oke. Kenapa demikian? Karena syarat dengan hal yang mencurigakan. Makanya harus butuh kesaksian. Dan kalaupun kita minta siapa yang kemudian yang menyaksikan, siapa yang menyaksikan kemudian Lukas menerima tulisannya, dia terima dari mana? Dari kesaksian si A, si B, si C. Apa buktinya? Ada? Tak ada bukti. Siapa namanya? Tak ada juga yang bisa tahu. Tapi kalau berbicara mengenai Al-Quran, Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu sama seperti Nabi Musa, sama seperti Nabi Abraham, sama seperti Yesus ketika menerima pemberitaan firman dari langit. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Yesus memberikan firman? Tidak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang kepada Nabi Musa? Tak ada. Adakah yang menyaksikan Tuhan datang ke Adam? Tak ada. Jadi kebenaran itu tidak perlu disaksikan oleh manusia. Cukup Tuhan saja yang mempersaksikan dengan makhluk di mana Tuhan itu berfirman. Nanti kita orang belakangan ini yang beriman atau menolak, percaya atau tidak. Kan begitu. Sekarang begini, Anda percaya Nabi Musa belah laut? Anda di situ? Tak ada. Kenapa Anda percaya? Karena ada di pemberitaan kitab saudara. Kami juga begitu. Kami tidak ada pada masa itu. Tapi kenapa kami percaya? Karena ada dalam kitab suci. Perbedaannya antara Anda dengan saya adalah kitab suci saya masuk akal, rasional. Kitab suci saudara irrasional, alias tidak seimbang dengan akal logika manusia. Begitu, Bang. Baik. Kemudian begini, Bang Sina. Justru menurut saya pemahaman yang harusnya bisa diterima dengan logika, kebenaran itu harus ada saksinya. Karena kalau tidak disaksikan oleh siapapun, setiap orang bisa mengatakan bahwa dia adalah utusan Tuhan. Nah, apakah setiap orang yang mengaku bahwa dia telah melihat Tuhan atau dia mengatakan saya utusan Tuhan tanpa ada disaksikan, itu bisa dinyatakan sebagai kebenaran kalau dasarnya didasarkan kepada itu. Oke. Jadi kita lihat antara Yesus dan Nabi Muhammad. Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, disaksikan lahir tanpa ayah. Apakah orang Yahudi percaya dia nabi? Tidak. Dia lihat loh. Dia lihat bermukjizat, membangkitkan orang mati dan seterusnya, bla 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 bla. Diterima? Kagak. Kalau itu yang Anda menjadikan acuan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Qur'an. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Contoh. Dan itu disampaikan kepada pengikutnya. Sejazirah Arab kemudian mengimani itu.
Coba, kenapa orang-orang Arab bisa mengimani itu? Karena ketika Nabi Muhammad bercerita tentang Nabi Nuh, bercerita tentang Nabi Lot, bercerita tentang Nabi Musa, bercerita tentang nabi-nabi yang lain, kejadian-kejadian, terus apa yang difirmankan dan seterusnya, masuk rasio mereka, masuk akal mereka. Dan apa yang terjadi 1400 tahun silam sampai hari ini kuat. Pondasi akidah Islam itu tak pernah goyah. Sedangkan berbicara mengenai Yesus ditolak pada zaman itu. Hasil penolakannya inilah kemudian melahirkan oknum-oknum yang dikatakan oleh Yesus sebagai angkatan jahat, sebagai orang yang tak setia, yang melahirkan pengajaran-pengajaran, muncullah agama Kristen. Apa artinya saksi banyak tapi kalau dusta? Apakah sesuatu kedustaan, apakah sesuatu kebohongan bisa dikatakan benar karena banyak saksi? Tidak. Sebaliknya, apakah sebuah kebenaran bisa dinyatakan bohong karena tak ada saksi? Tidak bisa juga. Contoh nih, ada orang membunuh, mati orang yang dibunuhnya, tapi karena tidak ada yang melihatnya, apakah pembunuhan itu menjadi tidak ada? Tetap ada. Sebaliknya, ada kemudian orang yang membunuh, tetapi kemudian banyak yang melihatnya, lalu mengatakan, yang bersaksi ini kemudian mengatakan bahwa ini tidak mati, yang dibunuh bukan dia. Apa untungnya? Melihat tapi bersaksi dosa, dibandingkan kemudian tidak ada yang melihat tapi kenyataan itu begitu adanya. Nah, ini yang perlu saudara pahami. Jadi bedakan dengan kesaksian buku yang dituliskan dengan kesaksian-kesaksian dengan kitab yang merupakan pewahyuan. Itu yang perlu dipahami. Silakan. Al-Isra 96 Gurunda. Iya. Saudaraku, kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, saksi atau kesaksian itu adalah orang yang melihat sebuah peristiwa, ada di tempat itu dan menyaksikan secara langsung. Itu. Dan untuk memvalidasi sebuah kebenaran memang harus dibutuhkan saksi, karena dimanapun di muka bumi ini tidak mungkinlah pengadilan itu mengadakan sebuah saksi kalau bukan tujuannya untuk memvalidasi sebuah kebenaran, kan begitu. Nah, kalau Anda mengatakan bahwa tidak perlu saksi untuk menyatakan sebuah kebenaran, itu justru perlu diragukan kebenarannya. Jadi di mana logika berpikirnya begitu loh? Di mana akal sehatnya berpikir begitu? Oke. Terkait dengan Al-Quran, di Islam itu bukan hanya sebagai saksi, tapi sejazirah Arab sebagai saksi dan sebagai pelaku. Ingat, sekali lagi saya katakan, di Islam terkait Al-Quran, mereka bukan hanya sebagai saksi, tapi mereka sebagai pelaku sekaligus. Saksi dan pelaku. Satu. Sedangkan di agama Anda, siapa yang menjadi saksi kemudian Lukas menulis dan dari mana tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian Paulus menulis dan dari mana kesaksiannya? Siapa dan tulisannya? Siapa yang menjadi saksi kemudian kitab-kitab kanonik ini dituliskan dan dari mana datanya? Dan kenapa orang-orang Yahudi tidak beriman kepada kitab saudara? Mereka boleh Anda katakan sebagai pelaku saksi, tapi buktinya mereka bukan menjadi pelaku. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Kristen. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Katolik. Orang-orang Yahudi tidak menjadi Protestan. Orang-orang Yahudi tidak beribadah Minggu, tidak menyembah Yesus. Apa tujuannya coba? Apa urgensinya gitu loh? Kalau Anda meragukan Al-Quran, Al-Quranul Karim datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selama 22 tahun lebih ditulis, diwahyukan kemudian. Sejazirah Arab menjadi saksi dan menjadi pelaku sampai hari ini. Nah, tulisan kitab Anda itu kapan dituliskan? Dan siapa di Yahudi dan apa nama agamanya? Apa kesaksiannya? Ada? Tak ada? Yahudi tetap Yahudi. Kejadian penyaliban di tengah Yahudi. Terus bangkit di tengah Yahudi lagi katanya. Terus mana orang-orang yang menjadi saksi yang Anda bangga-banggakan itu? Mana keturunannya sekarang? Gak ada kan? Yang menjadi Kristen hanya Roma, Katolik, nyebrang sampai ke Asia dan seterusnya sampai ke Indonesia. Lalu apa yang Anda ingin banggakan? Coba. Baik. Silakan.
Jika Anda mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan selama 22 tahun, masa tidak bisa disaksikan oleh orang lain satu kali pun? Terus kemudian terkait jika Anda mengatakan klaim bahwa Al-Quran itu tidak pernah dari dulu dan sekarang tidak ada perubahan, Tuhan menjaga ayat Quran itu. Lalu mengapa ada ayat yang mengatakan bahwa firman Tuhan yang ada disampaikan kepada Muhammad itu kok bisa dimakan sama kambing? Itu bagaimana ceritanya itu Bang Suma? Oke, baik. Baik, Bung. Jadi yang dimakan kambing itu bukan firmannya. Mungkin kambingnya lagi lapar, dan kemudian dituliskan di pelepah kurma yang masih muda, pelepahnya yang dimakan, bukan firman Tuhan yang dimakan. Oke, itu yang satu. Kemudian yang kedua, yang perlu saudara pahami, Al-Quran itu tradisi pewahyuannya adalah lisan. Lisan itu artinya hafalan. Ketika Rasulullah Muhammad SAW menerima wahyu, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah illa wahya aw min wara hijabin aw yursila rasulan fayuhhiya bi izni ma yasha innahu aliyun hakim. Nabi Muhammad menerima wahyu ini tidak perlu ada yang menyaksikan. Wah, Rasulullah dapat wahyu. Bukan begitu. Kenapa? Karena yang mendapatkan wahyu hanya Nabi. Yang melihat malaikat hanya beliau. Kalau semuanya melihat malaikat, berarti semua yang ada di situ Nabi semua. Kalau semuanya menerima wahyu di situ, berarti mereka semua Nabi. Sementara yang ada di tengah-tengah mereka cuma ada satu Nabi. Dan malaikat datang hanya untuk dia. Berarti yang melihat malaikat hanya dia. Kecuali dengan izin Allah. Sama seperti Yesus diberi kekuatan oleh malaikat. Apakah yang lain melihatnya? Tidak. Yang melihat cuma Yesus saja. Makanya di dalam kitabnya orang Yahudi, di dalam kitab Bilangan, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diri kepada nabi tersebut dan berbicara kepada nabi tersebut melalui mimpi. Masakan ada orang bisa bersaksi dalam mimpinya orang? Misalnya Anda mimpi tadi malam, Anda datang ke saya. Saudara Bang Suma, ya tadi malam saya mimpi loh. Oh iya, saya ada dalam mimpimu. Saya melihat kamu memang begitu, betul-betul. Mana ada yang kayak gitu Bang? Nggak ada. Yang namanya wahyu itu hanya dikhususkan kepada siapa wahyu itu didatangkan. Masalahnya sekarang adalah orang mau percaya itu wahyu atau tidak, itu tergantung iman. Tergantung iman. Sama seperti ketika dikatakan oleh Al-Quran, wa ma kana li basharin ayyukallimahullah. Tidaklah patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali. Jadi Allah itu tidak bisa berbicara langsung kemudian kepada manusia, karena manusia akan hancur luluh, menjadi debu yang berterbangan kemudian kalau Tuhan itu bicara langsung tanpa perantara. Maka Tuhan berfirman kepada makhluknya melalui tiga hal. Wahyu, satu, belakang tabir, dua, yang ketiga dengan mengutus malaikat. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana dengan saksi? Begitu Rasulullah menyampaikan firman kepada mereka, mereka mempersaksikan kebenaran firman itu. Maka mereka beriman. Sekarang ketika Lukas menuliskan kemudian di tengah-tengah Bani Israel menolak. Tidak percaya dengan kesaksian-kesaksian itu. Maka terlemparlah, dijuallah kemudian buku itu di Roma Yunani. Diseleksi, makanya ada disebut kitab kanonik. Karena melalui proses pengkanonan, penyeleksian. Nah, loloslah kitabnya Lukas, Markus, Matius, Yohanes sebagai buku suci bagi orang Roma dan Yunani. Sekarang orang Yunani tanya, orang Roma tanya, Bung, kamu ada sebagai saksi pada saat itu? Pada saat kemudian Lukas menerima ini, kamu ada? Nggak ada. Lalu, kenapa kau beriman? Ya, karena kerajaan kita yang memutuskan untuk beriman kepada buku ini, ya kita beriman. Nah, kalau Al-Quran tidak, kamu ada pada saat Rasulullah mengucapkan kalimat ini? Ada. Kamu ada pada saat beliau menyampaikan wahyu ini? Kami ada. Oh. Terus yang kedua, orang-orang sesamannya melihat akhlaknya, melihat
perilakunya, melihat attitude-nya, melihat tindak tanduk orang tersebut, apakah dia bisa dipercaya atau tidak. Kalau dia pendusta, dia pembohong, dia pendosa, mana ada orang percaya. Jadi begitu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, orang percaya. Kenapa? Karena dia orang terpercaya. Sikapnya, akhlaknya, perilakunya, tata keramanya, semua orang lihat, wah ini orang baik. Begitu dia bicara, dipercaya. Tapi coba Paulus berbicara kepada orang Yahudi, wahai orang Yahudi, oh diambat, dikasih ditendang bokongnya. Makanya nggak laku. Penulis-penulis Bible Perjanjian Baru itu tidak laku di tengah-tengah Yahudi. Makanya tulisannya, bukunya tidak diterima. Diterimanya nyebrang laut di Roma, barulah buku-buku itu diterima sebagai buku yang disucikan. Begitu, Bang. Baik, Bang Simo. Siap. Jadi ini sudah 1600 tahun peristiwa itu terjadi kan. Jadi wajar jika kami mempertanyakan itu sekarang, karena begini Bang Suma, kenapa saya mempertanyakan tentang perlu ada yang menyaksikan ini, karena memang sebuah kebenaran itu harus divalidasi. Nah kemudian begini, 1600 tahun yang lalu ini kan kisah yang Anda yakini sebagai Nabi Muhammad menerima wahyu dari Jibril kan begitu. Di Gua Hira. Nah, ini tidak ada saksinya. Terus dikatakan lagi bahwa wahyu yang diterima oleh Jibril ini adalah diberikan oleh Allah itu sendiri langsung, siapa saksinya. Kemudian setelah itu disampaikan kepada sahabat-sahabat sampai anggaplah sampai sekarang, sampai kiamat 1600 tahun kemudian. Tapi yang melihat peristiwa ini tidak ada satupun yang bisa memvalidasi sampai sekarang. Nah lalu bagaimana peristiwa itu bisa dikatakan sebuah kebenaran, Pak? Jadi gini saudara, Al-Quran Rasulullah menerima wahyu Al-Quran itu 22 tahun lamanya. Mereka dikelilingi oleh sahabat, mereka menghafalkan, mereka menuliskan. Menghafal dan menulis. Kalau yang memerintahkan menghafal dan menulis ini orang yang punya cacat akhlak, cacat dari kepercayaan orang-orang, dia memiliki kekurangan, dia pernah berbohong, dia pernah ini, orang nggak menghabiskan waktu untuk menjadi pengikut. Terkait dengan apa yang Anda pertanyakan, tak ada saksi. Orang sesamannya loh. Orang sesamannya yang Anda minta itu begini, ada api dari langit turun memanggil nama Nabi Muhammad. Oh Nabi Muhammad, ini wahyu yang aku ingin sampaikan kepadamu. Disaksikan orang banyak, kayak cerita Lukas gitu loh, yang dikarangnya sendiri. Aku melihat langit terbelah. Nah kalau saya tanya, siapa yang menjadi saksi melihat langit terbelah? Pakai teropong apa dia lihatnya itu Yesus duduk di samping sebelah Bapa? Kan nangis nanti Anda. Langit terbelah, kemudian Yesus terangkat ke langit, lalu duduk di sebelah kanan. Siapa saksinya melihat duduk samping kanan Bapa? Bisa rupanya Bapa itu dilihat. Bisa rupanya itu langit kalau terbelah dilihat di atasnya. Nggak bisa. Pulau Patmos juga. Jadi nggak ada yang kemudian, tak ada yang kayak gitu-gitu. Nanti kebablasan kalau saya nanya. Jadi yang namanya pewahyuan itu tidak butuh. Contoh, kenapa Anda beriman kepada Nabi Musa? Ketika menerima Torah di atas gunung, siapa yang menyaksikan Nabi Musa menerima firman di atas gunung? Ada. Siapa? Satu nama sebutkan. Ada? Tak ada. Lalu kenapa Anda percaya? Percaya karena katanya itu wahyu. Nah sama. Padahal yang ada di Kristen itu bukan kitabnya Nabi Musa. Itu dari Kekaisaran Ptolemy II. Yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Lalu di abad keempat digantilah namanya menjadi Perjanjian Lama. Dipretelin, diedit, direvisi, diperbaiki, dipermak, disesuaikan dengan keinginan bangsa Roma. Menjadi satu clipping, satu kitab. Siapa saksinya? Tak ada hubungannya dengan Roma Yunani, nggak ada. Nah kalau saya tanya sebagai orang Islam, tanya kepada orang Roma, wahai orang Roma, yes,
Siapa yang menjadi saksi Nabi Musa? Orang Yahudi. Kan lucu. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW, sekali dia menerima wahyu, dia ajarkan kepada para sahabat. Sahabat menghafalkan, sahabat menuliskan. Coba, apa yang diragukan? Runutnya jelas, mata rantainya jelas. Dari Rasulullah ke kaumnya, ke umatnya, sampai ke seluruh penjuru bumi. Hari, minggu, bulan, tahun, 100 tahun, 200 tahun, sampai hari ini. Dari sumber yang satu, menyebar ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yesus dikatakan sebagai sumber. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Mana firman itu? Siapa yang melihat Yesus menerima firman? Contoh, di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman itu? Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus menerima firman? Tak ada kan? Bisa bicara ke Bang Juma? Iya, silakan. Maaf motong ini. Ini yang dimaksud Bang Juma itu tidak ada saksi, maksudnya apa itu Nabi Musa itu? Maksudnya apa perlu saksi? Maksudnya begitu ya? Sesuai dengan pertanyaan saudara kita tadi, Mark, siapa saksi Nabi Musa menerima Taurat di atas Gunung Sinai? Iya, Nabi Musa itu sendiri. Bagus. Tidak pakai saksi. Di dalam Bagus. Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. Quran An-Nisa 164. Dia tidak pakai saksi. Itu di Al-Quran tertulis. Ditertulis juga itu Bang Juma itu. Ya, jadi apakah Al-Quran dibutuhkan saksi? Loh, itu kan yang tertulis di Al-Quran, dia tidak pakai saksi ini Bang Juma di. Iya, makanya saya tanya. 164. Makanya saya tanya, apakah Al-Quran butuh saksi? Loh, yang tadi kan ditanyakan yang Nabi Musa kan itu Allah berfirman langsung, tapi Bang Juma bilang tidak ada saksi. Untuk apa saksi sementara Allah di dalam Al-Quran dia tulis berfirman? Ya, itulah makanya. Berarti kita dalam Al-Quran. Berarti yang namanya kebenaran pewahyuan tidak butuh saksi. Oh gitu. Ya. Tidak butuh saksi. Kalau memang itu memang saksi dari Nabi Musa, memang tidak pakai saksi. Dia sendiri Allah berfirman langsung seterusnya. Di An-Nisa 164 kan Allah berfirman langsung juga kepada Nabi Musa, dan tidak ada nabi satupun selain Nabi Musa. Apa itu? Ketika Paulus menulis surat Filipi setebal itu, siapa saksinya? Saya tidak kopi itu, tidak kopi kalau Paulus itu. Nah, maksudnya saya nak. Kau saya ini nak banyak kopi tanya itu. tapi kau nggak tahu. Inilah. Bukan banyak tanya. Bisa lanjut. Bukan banyak tanya. Iya. Saudara Mar yang banyak tanya tadi. Kan ini yang dibahas tadi, saya kan mendengar, saya menjawab Iya, ini. saudara Mar, ketika Paulus menulis Al-Quran kan cuma satu kitab Al-Quran. Nah, Paulus menulis 14 kitab buku. Siapa saksinya? Itu Paulus nanti menulis. kita bahas di topik berikut. Ini kita tuntaskan dulu ini. Oh gitu. Ya udahlah. Ya, karena tidak akan mengerucut kan kalau lompat sana lompat sini. Oh, nggak perlu loncat. Anda tanya Al-Quran, saya tanya Bible, kan gitu. Ya, Siapa ya, saksinya? sama. Siapa saksinya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan gitu poinnya kan? Saksinya adalah dia dan Allah dan malaikat Jibril dan umatnya. Dan sampai hari ini kami menjadi saksi kebenaran pewahyuannya. Oke, nah sekarang pertanyaan saya juga kepada saudara. Siapa yang menjadi... Sebentar. Ini kasih bukti aja. Dia itu kayak nggak percaya akan bukti-bukti yang diberikan sama Nabi Muhammad SAW. Itu loh, jelaskan aja bukti-bukti Al-Quran yang notabene Nabi Muhammad itu lebih tahu dulu tentang laut, tata surya, segala macam. Bagaimana beliau bisa tahu? Juga masalah Isra Mi'raj, bagaimana Nabi Muhammad tahu bagaimana luasnya tata surya? Itu aja, kasih tauin aja dia gitu, Gurunda. Jadi biar tahu
Seperti apa Bible? Al-Quran sudah menjelaskan semua yang sebenarnya baru ditemukan berapa ratus tahun yang lalu. Tapi Nabi Muhammad SAW sudah tahu bagaimana luasnya itu tata surya, bagaimana kedalaman lautan. Nah sekarang dari mana Nabi Muhammad yang notabene dia seorang orang padang pasir, tapi mengetahui apa yang di dalam. Pertanyaan saya balik sama saudara, siapa yang menjadi saksi Roh Kudus datang kepada Paulus sampai dia menulis 14 buku? Jawab. Baik. Kalau soal siapa yang menyaksikan mengenai Roh Kudus, itu tidak ada yang menyaksikan, Bang. Itu tidak ada yang menyaksikan, tapi itu diceritakan di dalam kitab. Halo? Iya, mau apa lagi? Kenapa Anda tajam bertanya Al-Quran, tapi ketika Anda ditanya tentang kitab saudara, Anda meleleh? Kenapa? Sabar, Bang. Begini. Anda kan ingin menjelaskan tentang kisah Yesus siapa yang disalibkan lewat rujukan Al-Quran. Nah, makanya saya mempertanyakan tentang Al-Quran. Jika Al-Quran sendiri ini adalah kalam Allah atau wahyu yang diturunkan Allah kepada Muhammad, kok bisa salah? Apanya yang salah? Yesus itu tidak disalibkan, melainkan yang serupa dengan dia. Nah, padahal yang tergantung di atas pohon itu kan Yudas. Kenapa itu dikategorikan Yesus? Nah sekarang tadi temanmu 2 jam lebih berusaha membuktikan, tapi ternyata tidak bisa dia buktikan kalau Yesus yang disalib. Gak bisa, 2 jam lebih loh. Sekarang coba kamu buktikan bahwa yang disalib itu adalah Yesus. Begini. Coba baca dari Matius keempat Injil itu membuktikan sebuah peristiwa. Itu harus dibuktikan dari cerita dari kisah 4 Injil itu. Jika kitabmu itu tunggu. Kitabmu ini dituliskan sebelum penyaliban atau setelah penyaliban? Oke, baik. Sekarang begini. Mana yang lebih duluan? Quran menceritakan peristiwa itu atau Lukas? Jawab dulu. Jawab dulu. Rujukannya adalah Kejadian. Mana duluan ditulis kitabmu, Kejadiannya, atau setelah Kejadian baru muncul kitabmu puluhan tahun setelahnya? Ayo. Yang jelas yang duluan itu adalah Perjanjian Lama. Kejadian. Perjanjian Lama berarti jadi patokan, betul? Apa kata Perjanjian Lama terhadap orang yang dikasihi Tuhan? Apakah bisa dibunuh? Sabar, sebelum menuju ke situ saya ingin tanya, apakah artinya sesuatu? Kena kan? Jangan. Kau tadi banyak tanya, sekarang balik tanya. Ini maaf saya ini. Apa yang kena di ini situ? Orang dari tadi ini. Jawab dulu aja pertanyaan Gurunda. Jawab aja itu dulu. loh. Karena begini, kalau saya jawab seperti itu, Anda tidak akan menemukan jawaban. Justru di situlah jawabannya. Supaya mengerucut, saya tanya. Karena jangan sampai Anda menanyakan sesuatu yang sebenarnya Anda sendiri kurang paham. Waduh, lebay kali, lebay. Kau yang tidak paham, bro. Kau tadi banyak tanya. Di mana letaknya yang saya tidak paham? Loh, sekarang pertanyaan tadi Gurunda apa? Oke, Anda ini kan mendebat tentang kekristenan. Saya ingin tanya yang simpel saja. Sekarang nggak usah ingin tanya. Kau tadi banyak tanya. Sekarang apa kita diskusi kalau tidak bisa tanya? Loh, kau tadi banyak tanya, sudah dijawab sama Gurunda. Segitu panjangnya. Kita diam loh. Nah sekarang dibalikan tanya sama Gurunda, silakan jawab. Yang mana jawabanmu? Saya bertanya karena dari sekian banyak pertanyaan yang saya tanyakan. Ditanya,
Jadi kau jangan tanya lagi sebelum lari ke situ. Kau tidak mengerucut, Karena tapi apa? kau lari kemana-mana. Apa yang saya tanyakan itu belum menemukan jawaban. Jadi saya tanya terus sampai ketemu. Karena kan Anda mengklaim bahwa apa yang Anda miliki itu benar. Jadi wajar jika Sekarang saya kau bisa verifikasi. buktikan nggak siap Yesus disalib atau tidak? Nah kan kalian yang kalian yang menolak itu Kau makanya bisa buktikan tidak? Bang Zuma menyatakan kau bisa buktikan tidak? Saya bisa buktikan. Belakangan. Lalu kenapa Anda menggunakan Injil itu untuk memverifikasi kebenaran Quran kalau Anda tidak yakin? Bagus, pertanyaan Anda bagus. Lucu kan? Pertanyaan Anda bagus. Anda tidak setuju bahwa itu adalah kitab kejadian yang sesungguhnya, tapi Anda pakai untuk mendukung kebenaran Quran. Itu kan lucu begitu, tidak masuk rasional begitu. Di mana akal sehatnya begitu? Kok gimana sih ceritanya? Pertanyaan saya nih sederhana nih samamu. Pertanyaan saya nih, Yesus itu manusia terkutuk atau manusia yang dikasihi? Kok manusia yang dikasihi itu Tuhan? Kok manusia yang dikasihi? Siapa yang Tuhan? Yesus itu Tuhan. Hah? Yesus itu Tuhan? Hah? Anda baru tahu kalau kami Kristen meyakini Yesus itu Tuhan. Dari mana itu ilmunya? Pertanyaannya Bang Zuma, ulang Bang Zuma. Pertanyaannya Bang Zuma. Nah, dari mana itu ilmu Anda? Yesus itu Tuhan. Ilmu dari mana Anda dapatkan? Itu ilmu di dalam Injil, di dalam 1 Yohanes 1. Kirain dari Yesus. Iya, di situ. Di situ Kenapa nggak dari Yesus ilmunya? Tentang siapa Yesus itu? Kenapa nggak dari Yesus ilmunya? Kenapa? Loh, bahkan di dalam perjanjian lama, bahkan sudah di dalam kitab Samuel, itu Yesus sendiri akan datang. Oke, sekarang kita berbicara mengenai saksi ya. Ketika Yesus bayi ini lahir, orang-orang di situ yang mengelilingi bayi ini, saksi melihat manusia atau saksi melihat Tuhan? Saksi melihat kedatangan Tuhan. Itu orang Majusi yang datang dituntun sama bintang-bintang. Yang disaksikan itu Tuhan atau manusia? Yang disaksikan itu peristiwa Tuhan menjadi manusia. Inilah ku bilang percuma banyak saksi kalau semuanya Itu saksi keyakinan dusta. kami. Itu keyakinan Inilah ku bilang kami. percuma ada saksi kalau semuanya saksi bohong. Masakan bayi kau katakan Tuhan, kucluk. Itu keyakinan kami. Ya itulah kesaksian palsu itu. Loh. Keyakinan kamu itu Buktikan. kesaksian palsu. Buktikan. Iman palsu, buktikan. Katanya menurutmu kan apa Buktikan. keyakinan itu tidak perlu Mari kita dibuktikan buktikan, dengan mari kita diri, buktikan, mari kita buktikan. Yang menetek ke ibunya itu Maria, itu Tuhan atau manusia? Ketika saya ketika saya hari menanyakan tentang siapa yang menjelang sore, menyaksikan kedatangan menyaksikan apa? Siapa yang menyaksikan tentang turunnya wahyu ke Muhammad, Anda bilang tidak perlu disaksikan. Sekarang Anda minta saksi. kesaksian. Anda mengatakan Anda meragukan kebenaran Al-Quran karena tidak ada saksi. Saya sudah menjelaskan. Sekarang saya balik nanya. Yang disaksikan oleh orang banyak pada saat Maria ngeden debeng. Itu yang disaksikan mereka manusia atau Tuhan? Suara kambing. Ayo. Kalau kesaksiannya dia manusia, berarti kamu menuhankan manusia. Kalau kesaksiannya dia Tuhan, berarti kesaksiannya bohong. Lalu, ayo. Apa kesaksian orang-orang yang melihat Maria melahirkan? Lahir. Yang lahir ini apa? Kelahiran Tuhan di dunia ini. Yang lahir itu apa? Ya Tuhan. Nah, benar enggak kesaksiannya? Ya benar, orang menyaksikan. Bisa tidak Tuhan dilahirkan? Bisa. Di mana Tuhan dilahirkan? Itu Yesus. Terus apa? Mana Terus ada? Anda mau apa? Yang lahir itu bukan Tuhan, paman. Yang lahir itu manusia. Yang lahir itu Tuhan yang menyerupai manusia.
Tuhan menyerupai manusia. Dari mana kamu bisa tahu bahwa dia Tuhan sementara yang ada nyata di nete ini itu manusia? Nyatanya bang, itu setelah dia Makanya apa? Makanya matikan akal gitu maksudnya. Inilah saya tanya tadi di awal, Justru akal apa kami gunanya bekerja. banyak Justru saksi akal kami kalau bukan semuanya dipakai. saksi dusta, semuanya saksi bohong. Yang dia lihat seenggok bayi, tapi dia kabarkan Tuhan katanya. Beh, parah kali dah. Terus salahnya apa? Maksudnya kenapa? Iya Islam salah, mengatakan karena yang kayak lahir gitu? ini manusia, Paman John. Itu bukan Tuhan, itu manusia. Beh, Iya, kan itu Tuhan yang menyerupai manusia. mati ya. Tuhan menyerupai manusia. Ini kebohongan apa lagi nih? Tuhan Makanya menyerupai bahasa kitab manusia. itu, Aduh, kalau kita mengetahui sebuah kebenaran, jangan Kebenaran apa, jangan bohong? disalahkan. Yang lahir manusia dibilang Tuhan. Beh, Anda kan ingin mendapatkan jawaban kan dari saya? iya tapi jawabanmu itu bohong. Itu kan menurutmu semua. Bilangan 23 nomor 19 apa bunyinya? Apa itu? Apa bunyinya? Ada yang tahu bunyinya? Saya tidak baca di saya tidak buka di sini. Ada yang tahu? Hosea 11 nomor 9. Sebutkan saja. Bahkan kau sebut semua di situ, kalau tidak dibuka di sini tidak tahu lah. Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Jeder. Memang betul. Nah, Makanya Yesus itu ketika yang ketika dilahirkan Anda Maria. mengatakan siapa yang dilahirkan, ya saya katakan Tuhan karena dia memang Yang bukan dilahirkan Maria ini Tuhan atau manusia? manusia. Yang dilahirkan itu Tuhan yang menjadi manusia. Berarti Maria melahirkan Tuhan. Memang seperti itu, dia melahirkan kalam ilahi kan? Berarti Tuhanmu punya ibu. Ketika dia datang ke dalam ketika dia lahir dari seorang ibu. Ketika berarti Maria ini Tuhannya ibumu. Tuhannya ibu. Iya. Terus Maria ini masih punya anak 4. Yakobus, Yusuf, Yudas, siapa lagi satu? Nikodemus. Siapa yang satu? Ada yang tahu? Ada 4. Berarti Maria melahirkan 4 Tuhan gitu. 5 Tuhan. Yang dilahirkan dari kalam ilahi cuma Yesus. Simon, betul. Jadi Tuhannya juga disunat Gurunda. Tuhannya juga disunat Gurunda. Inilah saya katakan percuma banyak saksi kalau semuanya saksi dusta. Loh, saya juga bisa mengatakan seperti itu bahwa ya Muhammad menerima wahyu itu saksi dusta. Apa yang mana? Coba mana saksi dustanya dia? Sekarang siapa yang menyaksikan Muhammad menerima wahyu? Siapa? Ya. Percuma saya katakan, manusia? percuma tak ada saksi pun Berarti bukan kalau itu kebenaran kebenaran itu ada percuma. Nah sekarang kalau kamu mengatakan kitabmu banyak saksinya, oke? Pertanyaan saya kemudian kepada saudara, apalah gunanya kesaksian itu kalau semuanya dusta? Maria melahirkan Tuhan katanya. Ini kesaksian dusta. Maria melahirkan manusia, bukan melahirkan Tuhan. Sedangkan ada saksinya saja itu diragukan, apalagi yang tidak ada saksi. Lah nyata-nyata yang lahir manusia dibilang Tuhan. Karena memang begitu jadinya. Bagaimana jadinya? Firman menjadi manusia. Firman menjadi manusia. Sekali lagi, yang keluar dari rahim Maria ini Tuhan atau manusia? Itu kalam ilahi. Kalam lagi. Lari ke kalam. Jawab yang benar, dulu jawab dulu. Yang dilahirkan Maria, manusia, B Tuhan. Ilahi. Wah, jadi Bunda Maria menyusui kalam. Kalimat Allah. Astagfirullahaladzim. Itu adalah Allah itu sendiri. Jadi jika Percuma kalian banyak saksi tapi semuanya saksi dusta. Percuma banyak saksi tapi semuanya bohong. Sampai-sampai kamu pun berbohong. Anda yang menafsirkan seperti itu. Lu Anda yang mengatakan yang lahir adalah Tuhan. Kebenaran itu tidak diukur pada tafsiran Anda. Kebenaran itu tidak diukur pada kesaksian. Iya. Sedangkan yang disaksikan saja Anda ragukan, apalagi yang tidak. Sekarang begini. Kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Nabi Muhammad SAW anggaplah tak ada saksi yang melihat. Dikatakan di dalam Al-Quran, langit dikokohkan kemudian tanpa tiang. Diterangkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Ra'd misalnya.
ayat berapa? Ayat 2. Arad ayat 2. Bahwa Allah kemudian menguatkan dan meninggikan langit dan mengokohkan langit tanpa tiang. Itu di dalam Al-Quran. Menurut wahyu yang Rasulullah Muhammad SAW sampaikan. Ya, apa Allah itu? meninggikan. Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Oke? Jadi Allah meninggikan langit tanpa tiang. Nah, sekarang di dalam kitabmu yang kamu pegang hari ini, di dalam kitab Ayub dikatakan tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Siapa yang benar ini? Kitabmu yang kau katakan banyak saksinya, atau Al-Quran yang tanpa saksi tapi mengatakan langit tidak bertiang? Sekarang yang kamu buktikan, langit ini bertiang atau tidak? Jawab. Oke, baik. Itu tanpa Quran pun langit memang itu tinggi, bro. Nanti Mija. Ini ngomongin tinggi tiang, ngomongin tiang. Anda membanggakan pernyataan di dalam Quran yang mengatakan langit itu tinggi. Tanpa Quran itu pun langit tinggi. Dengarkan. Langit tanpa tiang dikatakan di dalam Al-Quran. Itu saya sudah bacakan dalilnya. Oke? Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang. Oke? Nah, sedangkan di kitabmu dikatakan di dalam Ayub 26 nomor 11, tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, sekarang nih, yang mana menurutmu yang benar? Kitabmu atau Al-Quran? Yang benar itu kitab terdahulu. Al-Quran itu kan belakangan. Nah, sekarang kau tunjukkan kepada saya tiang langitnya mana? Pertama itu salah, bro. Mana tiang langitnya? Mana tiang langit? Mana tiang langitnya? Tidak mungkin kitab yang pertama itu salah, bro. Sekarang kalau begitu, tunjukkan mana tiang langitnya. Yang mengatakan di situ siapa? Mulai ngaco. Mukidi. Tidak, kita ingin tanya toh, yang mengatakan di situ Allah atau orang? Asep. Kita tanya toh. Aduh, parah. Inilah Mau Tuhan mau orang kek. Bukain Kalau dulu. lu bilang udah duluan berarti bener harusnya. Inilah Ayub. 5 orang, bro. Biar dia baca Ayub. Inilah Ayub ya, Bukain. kalau menyembah Yudas, otak tidak selaras dengan seharusnya. Anda mengatakan saksi, harus ada saksi supaya dianggap itu benar. Rasulullah tidak ada saksi. Menurutmu, oke. Kenapa bisa diterima? Nah, ini adalah dalilnya saya kasih. Al-Quran menerangkan di dalam surah Ar-Ra'd ayat 2, langit ditinggikan tanpa tiang. Di kitab yang kamu pegang, katanya sih firman Tuhan, anak-anak Tuhan, bede. Ayub 26 nomor 11. Bukain terus suruh baca. Tiang-tiang langit bergoyang-goyang. Nah, mana tiangnya? Coba, mana yang benar? Siapa? Itu di situ Ayub yang bicara, kan? Ayub berapa? Ayub 26. 11. Di situ Ayub yang bicara. Mulai. Kalau si Ayub ini jadi saksi siapa ini? Jangan gitulah. Nggak, waktu Ayub menulis itu dia lagi ngantuk kali, disaksikan oleh nyamuk. Mana? Jangan gitu lah. Ayub orang. Monitor. Tar dulu. Tunggu dulu, katanya lu baca. Nih, gua gedein dulu ya. Nih. Bacain. Nih, suruh baca. Tuh, Jangan- Ayub tuh. 26:11. Baca. Nih, ini ada saksinya nih. Tiang-tiang langit berdandutan. Ini tiang-tiang Jadi nggak langit enak. berpargoy. Bergoyang-goyang. Mazmur 75 nomor 4. Oleh Hartiknya. Mazmur 75. Ntar dulu, sebelum ke sana mau nggak buktikan, bro? Mak, bilang aja, waktu ada pesawat jatuh, itu dia tabrak tiang langit, gitu loh. Itu buktinya. Oh, ini ada tiang-tiang juga nih di sini nih. Coba baca secara keseluruhan biar kita tahu siapa yang berkata di situ. Mazmur Nah, ini 75. Mazmur ini Mazmur Daud, bumi hancur dan semua penduduknya, tetapi akulah yang mengokohkan tiang-tiangnya. Selah. Nah, ada tiang lagi tuh.
Mana tiangnya sekarang? Anyut ya. Waktu banjir Nuh anyut ya. Sama si Daud. Parah. Ya ini kan ada saksinya katanya. Siapa yang saksinya melihat tiang? Siapa? Dia sudah akui itu bahwa Ayub dan juga Mazmur bukan firman Tuhan. Oh mantap. Sip lah kalau gitu. Tidak semua di dalam kitab itu firman Tuhan, bro. Oh, berarti tidak boleh disebut kitab suci ternyata. Berarti Ya, benar harusnya Al-Quran. harusnya kitab testimoni. Masa Nabi gitu. Sulaiman punya istri 1000 kok itu kok di kitab firman itu? Ya itu dari tamu. Memang bukan firman Tuhan itu. Dari tamu itu kitabmu. Yang disebut firman Tuhan itu adalah yang disampaikan langsung Kalau oleh Yesus, Allah. kalau Galatia 3:13 itu firman Tuhan. Apa bunyinya situ, Bang? Yesus, Yesus Itu nggak ngerti. Dia nggak telah ngerti menebus dia. kita. Dengerin gue bacain. Yesus telah menebus kita dari kutuk Dari orang tiang langit. dengan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di salib. Itu firman Tuhan atau bukan? Kata siapa? Paulus. Itu berarti kata Paulus. Bukan firman Tuhan. Bukan. Terus yang firman Tuhan yang mana? Yang firman Tuhan itu yang disampaikan langsung oleh Yesus Kristus. Kasihilah sesamamu manusia seperti yang kau mengasihi dirimu sendiri itu. Yohanes 17:3 firman Tuhan nggak? Yohanes 17:3. Baca saja siapa yang mengatakan di situ. Kalau Yesus berarti Yesus. Tuhan. Ya berarti firman Tuhan. Ya, berarti di situ apa bunyinya Yohanes 17:3? Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu bahwa mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, mengenal Yesus utusan. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu firman Tuhan itu. Dia Berarti menceritakan Yesus utusan, bukan Tuhan. Iya, dia menceritakan tentang keberadaannya di dunia. Oh kalau gitu firman utusan Tuhan kalau gitu. Oke. Nah, Dia datang memang mengutus dirinya kok, bagaimana? Gimana ngobrolnya mengutus dirinya sendiri itu gimana ngobrolnya? Gimana ngobrolnya? Gimana firmannya kepada diri sendiri itu gimana? Itu kan ada perumpamaan yang mengatakan dulu pernah mengutus nabi orang tidak dengar. Nah sekarang dia sendiri yang datang mengutus anaknya sendiri kan gitu. Res bukain Res 1 Korintus 6 ayat 14 Res. Enggak. Iya, itu gimana ngobrolnya tuh aku berfirman kepada aku. Kalau ini Pergilah aku menjadi manusia. Gimana? Ngobrolnya gimana sama diri sendiri itu? Apa kalau perkataan yang sesuai dengan yang kamu katakan itu tidak, karena dia tidak mengikuti kamu. Iya, makanya gue bertanya gitu. Iya, Gimana makanya saya cara jawab. mengutus diri? Iya, coba. Kalau Anda mengatakan di mana, saya katakan tidak ada karena dia tidak mengikuti kamu. Oh ya udah, kalau di mana nggak ada, gimana kalau gitu? Gimana? Gimana itu firmannya waktu mengutus diri sendiri? Nggak ada. Terus kenapa difitnah? Kok difitnah? Di mana fitnahnya? Lah itu Tuhan yang nggak ngomong begitu, kalian ngomongnya yang sebaliknya. Jadi begini, yang mengatakan fitnah itu karena keterbatasan Anda berpikir, bro. Loh, fitnah itu kan ada orang tidak ngomong sesuatu, tapi kalian fitnah orang itu ngomong sesuatu kan gitu. Itu fitnah tuh. Kita diberikan Kenapa akal kalian beriman untuk dari berpikir. fitnah? Kita diberikan akal untuk berpikir, bro. Ketika dikatakan bahwa pada Gini, tar. Yesus pada berkata, mulanya adalah firman. ini kata Yesus ya, dengerin dulu. Kata Yesus, Bapa lebih besar daripadaku. Kamu percaya nggak? Dengar dulu. Anda kan ingin bertanya bagaimana kami Kristen mengimani Yesus sebagai Tuhan. Makanya saya jawab ini. Ya itu ya, silakan. Jadi kalau Anda mengatakan di mana maksudnya bahasa yang persis seperti itu yang dituliskan dalam ini memang tidak ada. Tapi kita diberikan akal untuk mengenali Tuhan. Dikatakan bahwa pada mulanya adalah firman itu bersama sebagai Itu mah akal-akalan. Firman itu adalah Allah itu sendiri. Nah, Yesus ini adalah firman itu sendiri yang datang. Jadi tanpa orang bodoh pun akan tahu bahwa yang datang ini adalah Elohim itu sendiri. Gimana sih kamu? Gimana caranya lu mengenal Tuhan kalau Tuhan tidak mengenalkan seperti yang lu bilang? Berpikir seperti itu, bro. Kalau yang sederhana Lu kalau kenal, gimana sih kalau konsepnya orang Kristen kenalan tuh gimana sih? Kalau di Islam ya kenalan, nama kamu siapa? Nama saya ini, kerja di mana? Gitu. Nggak ada kayak begini. Saya sudah mengenal kamu. Oh, kamu sudah mengenal saya? Iya, karena saya memikirkan kamu. Nggak gitu, Bre. Iya. Nggak masuk logikanya.
Kami tidak pakai cara Islam, kami pakai cara Kristen. Terus kalian kalau kenalan sama teman baru gimana caranya? Sotoy, Pakai saling cara sotoy Kristen, satu sama lain. pakai cara Kristen kami. Saling sotoy, Cuman saling kudus. tahu. Orang-orangnya baik, itu pasti teman Kristen itu. Cobain aja deh. Yang digandung Maria itu manusia atau Tuhan sih? Loh, dari tadi kok diulang-ulang terus. Ya, enggak nanya. Sekali lagi gua nanya. Yang dikandung Maria manusia atau Tuhan? Tidak, kau kan hanya ingin cari bahan lawakan saja. Ya kan nanya, Bro. Iya, tadi saya sudah Lucu. jawab berkali-kali kok ditanya lagi. Kenalan pakai pikiran. Apa yang dikandung Maria? Dari tadi saya katakan kalam ilahi. Oh iya. Yang digendong Maria, yang disusui Maria itu apa? Kalam ilahi. Kalam. Jadi Bunda Maria menyusui kalam. Kalam ilahi. Oh, Ya, Bunda tanya Maria ke menyusui kalam. Menyusui kalimat. Yang disunat Mahandi. Iya. Salamu. Salam. Jadi bayi dengerin dulu. Jadi bayi yang dibungkus kain lampin itu ditaruh di palungan itu kalam. Bayi itu kalam ya? Bro, anaknya Maria yang bayi itu kalam ya? Bagaimana saya bisa menjawab kalau Anda mute? Ya, saya tanya sekali lagi baru saya mau tidur nih. Itu bayi yang Maria itu Tuhan atau bukan? Kabur dia. Oh, hilang. Aduh, gara-gara bayi nih. Kesel gue dari tadi. Gara-gara Banyu masih ngasih tiang baru goyang-goyang. Langsung dia langsung ngaku. Itu firman Tuhan bukan gitu dia. Bukan. Kitab sucinya sendiri dilabrak. Jangan kabur woi. Gue naikin lagi lu, cari dulu dia lo. Gue kejar lu sampai ke jam bendera. Mar, tunggu ya. Masih di bawah dia ini. Lama nih. Aduh, sama sih. Jadi 2 langkah sih. Gue nyariin yang sadar, yang waras-waras. Mana nih? Mana nih? Oh ini dia nih. Bukan dia. Itu kayak itu. Nah, terus. Sama terus. Oh, beda ini mah. Oh bukan, coba aja. Ya udah, ini yang kemarin yang belajar dia belajar. Ya, Victor, selamat malam. Iya, yang kemarin. Mantap. Ada pertanyaan baru? Masih mau bahas yang kemarin, pengen dilanjut. Oh, silakan. Ini Gurunda aktif, sudah minum kopi campur Masako dan sudah angkat barbel 200 kilo. Lanjut. Oke, waktu kemarin Bang Juma menyangkal Mazmur bahwa orang-orang Yahudi tidak mengakui itu. Kalau kita mengikuti tradisi Yahudi, ya memang Yahudi tidak mengakui Mesias Yesus Kristus. Dan yang kedua, yang tentang masyarakat ya, di sini memang di Yohanes 13:13 ditulisnya dalam original teks, Himei poneitime ho dadisklos hako kireus kai kalos legete eime gar. Nah, kurios ini memang bukan teos, tapi teos sudah pasti kurios. Saya ambil contoh di dalam keyakinan Bang Juma sendiri ya. Orang Islam selalu menyebutnya itu Rob. Rob belum tentu ilah, tapi ilah sudah pasti Rob. Tapi bukan berarti ketika orang Muslim menyebut Rob, bukan berarti dia bukan ilah. Maksud saya seperti itu, paham nggak? Banget. Terus ya, masalahnya di mana? Iya, dari kurios itu memang dia adalah Tuhan dari segala Tuhan, yang berarti dia adalah Theos. Berarti Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu dewa gitu? Theos itu Tuhan. Tuhan itu akontas dalam bahasa Yunani. Mungkin dari perbedaan dari tradisi mungkin ya, tapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu disebutnya itu God. God itu Tuhan. Dewa, kalau dewa apa disebut apa dalam bahasa Inggris kalau dewa? Dewa dalam bahasa Inggris apa? Lord bukan? Coba aja. Waduh, open cam nih jadinya. Open cam nih. Ya coba. Kita Google Translate ya. Kita Google Translate. Ini Google Translate yang bikin Kristen ini. Google atau Yahudi ya, nggak tahu lah, bebas. Misalnya ini kita Greek. Greek itu apa, Victor? Bahasa Indonesianya? Yunani. Mantap. Nah, kita dari Indonesia ya. Ini Indonesia. Nah, kita ketik
Bang Dewa. Nah, udah keluar ya. Nah, ini Indonesia Dewa. Sekarang ini ke Greek. Tuh. Theos. Theos. Kalau Tuhan? Nah, kita ke Tuhan sekarang. Tuhan. Oh, Arkontas. Ini ya, Tuhan Indonesia Arkontas. Nggak pernah dipanggil Arkontas Yesus ya, Gurunda ya? Nggak pernah. Karena tentang Yesus itu tidak didapatkan di Yahudi, hanya didapatkan di Roma Yunani. Selamat datang di kebenaran. Tentang Kristen itu tidak didapatkan di Yahudi, tapi didapatkan di Romawi. Iya betul, karena memang yang Yesus. Oke, sekarang yang Bukan kedua itu, tentang- bukan. Agama Kristen ini adalah agama independen yang berdiri sendiri dengan konsep theos logos. Itu kitab Anda adalah kitab yang berdiri sendiri, bukan kitabnya orang Yahudi yang saudara-saudara Katolik pakai. Itu adalah kitab yang dibuat sendiri. Tari Saduran terjemahan Septuaginta milik orang Yahudi itu. Iya, Ya, Gurunda aku nambahin ya Gurunda ya. Ini kayaknya Silakan, Victor enggak belum ngerti dia. Gini Victor, dalam Kristen seperti yang tadi Gurunda kasih ilmunya ya, ada Arkontas, ada Kyrios. Arkontas Tuhan, Kyrios Tuhan. Nah, sama juga dalam Arabik itu ada Rob, ada Sayyid. Rob itu Tuhan, Sayyid itu Tuhan. Makanya kalau lihat di Biblos Arab, Yesus itu di Yohanes 13:13 bukan Rob dibilangnya. Mu'aliman wa sayyidan. Guru dan Tuhan. Nggak dipanggil Rob. Udah pernah buka bahasa Arab? Biblos bahasa Arab. Nggak paham Arab. Saya nggak paham Arab. Iya dia. Nah ini dikasih tahu sama kita gitu. Yohanes 13:13 tahu bunyinya apa? Ya, engkau menyebut aku guru dan Tuhan kan? Nah itu. Kalau misalnya sesuai pikiran Victor harusnya kan Rob di sana. Tapi di Biblos Arab itu Sayyidan. Kalau nggak percaya ini gue kasih lihat ya. John. Nah ini Kristen cabang Arab. Nah kita tuh nggak ada masalah sama Arab. Kenapa? Karena Tuhannya sama-sama Allah. Tapi kalau kita sama Kristen Indonesia, dia beda sendiri gitu. Istilahnya ngambil dari Kristen Arab, tapi keimanannya ngambil dari Kristen Roma. Nah di sini ya. Nih, antum tada'unani mu'aliman wa syaidan. Tuh. Syahid ini bukan Rob. Rob itu ro sama ba, Rob. Gitu kawan-kawan. Ya, tuh ini ya. Ini Yohanes 13:13. Nah, ini foto Tuhan. Nah, foto Tuhannya Kristen, tapi yang versi Arab. Ini Sama dari Coptic aja Church. Yesus tidak Gereja mengenal Koptik. Kristen kok. Nah, ya kalau si Yesus versi Arab mungkin kenal. Nah, di sini dilihat ya. Antum tada'unani mu'aliman wa syaidan. Oke. Itu. Mantap ya Victor ya? Oke, itu nanti saya pelajari lagi ya kalau tenang. Sip. Oke. Lanjut. Yang kedua juga Bang Juma kemarin menyangkal tentang penyaliban bahwa Bang Juma mengatakan bahwa kesaksian-kesaksian ditulis setelah wafatnya Yesus Kristus. Tapi itu tidak menghapus sejarah dan tidak menghapus faktanya juga bahwa Yesus itu telah disalib karena Yesus telah bangkit juga. Dan ini tidak bisa terbantahkan di dalam Yohanes 20:25, maka ketika murid yang lain itu padanya, kami telah melihat Tuhan, tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku dan tangannya. Lalu di Yohanes 20:27, ini Yesus udah bangkit nih ya. Kata Yesus, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkan tanganmu dan dicucukkan ke dalam labungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Di sini Yesus sudah bangkit dan ini tidak bertentangan dengan kesaksian yang kemarin yang waktu kita bahas ya, karena di sini Yesus telah bangkit dan
Markus 16:14 Yesus menampakkan diri, lalu di Lukas 24:36 Yesus menampakkan dirinya berkata damai sejahtera. Ini sebelum Yesus naik ke surga. Jadi selama 40 hari Yesus bersama dengan murid-muridnya. Lalu di 37-nya muridnya terkejut. Di 38 Yesus berkata, mengapa kamu terkejut dan menimbulkan keraguan. Nah di sini Yesus bangkit. Berarti apa buktinya? Kalau Yesus tidak disalib, berarti tidak ada hari kebangkitan. Dan kesaksian-kesaksian kemarin itu tidak membantahkan kesaksian kebangkitan Yesus. Oke, saya boleh? Ya, Gurunda silahkan. Yohanes 20. Baik. Jadi gini, Yesus sebelum penyaliban itu kemudian orang-orang Farisi dan orang Taurat, ahli Taurat maksud saya datang. Guru, kami ingin melihat satu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut satu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi kalau Anda bernarasi, dia ditusuk paku dan seterusnya, ya itu tanda Yunus. Tanda Yunus ini adalah tanda yang diberikan oleh Yesus kepada angkatan jahat. Anda beriman kepada apapun itu yang terkait dengan kebangkitan pada hari ketiga, Anda masuk dalam golongan angkatan jahat. Bagaimana cara Anda mau menolak ini? Angkatan jahat ini minta tanda, angkatan tidak setia ini minta tanda. Dan tidak akan diberi satu tanda pun kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam Yunus di perut ikan, begitu juga anak manusia 3 hari 3 malam di perut bumi. Udah, silakan. Silakan ada bangga, ada bekas paku, ada ini. Tapi sayangnya yang percaya itu hanya untuk angkatan jahat dan angkatan tidak setia. Orang Yahudi percaya kagak? Tidak. Lalu yang percaya Kristen. Berarti Kristen ini adalah hasil dari angkatan jahat. Ibarat ada sebuah monumen yang dibangun oleh penjahat. Oke, di situ tempat sesajen, tempatnya orang-orang melakukan kemudian sembahyang, menyembah, memberikan upah dan seterusnya. Ditinggal sama penganutnya, muncul orang belakangan, dijadikan juga hal yang sama. Apa bedanya kemudian? Tak ada bedanya kan? Angkatan jahat. Sesuatu yang dianggap aib oleh orang Yahudi dianggap sesuatu yang baik oleh orang Romawi. Padahal itu adalah angkatan jahat. Angkatan jahat ini minta tanda. Dan tak ada tanda yang diberikan kepada mereka kecuali tanda Yunus. Sebab 3 hari 3 malam di bumi, 3 hari 3 malam di ikan, di perut ikan. Anda imani, berarti Anda adalah angkatan jahat. Silakan Anda pikirkan itu. Demikian. Ya jadi menurut saya kalau memang itu bukan Yesus, lalu siapa yang bangkit ini? Dan murid-muridnya melihat Yesus. Dan ini kita lihat juga di Lukas 24 ayat 4-nya. Maka perkataanku telah kukatakan kepadamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis dalam kitab Taurat dan Mazmur. Nah di sini ada nubuatan-nubuatannya di Mazmur 22:18, segala tulang dapat kuhitung, mereka memandangi aku. Digenapilah di Lukas 23 ayat 35. Orang banyak di situ dan melihat semuanya. Lalu di Mazmur 22:19, mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Digenapilah di Yohanes 19:23-24. Lalu di Mazmur 22:16, kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku. Digenapilah di Yohanes 19:28, aku haus. Lalu di Mazmur 69:22, mereka memberi aku makan pada waktu itu mereka memberi aku minum anggur. Digenapilah di Matius 27:34, lalu mereka memberi dia minum anggur, dan seterusnya di Mazmur 22, dan digenapi di Matius 27:46. Ini tidak terbantahkan nubuatan-nubuatan penyaliban Yesus. Dan Yesus maaf sekali lagi. Dan ini Yesus sendiri yang berkata, ini tulisannya merah ya, merah banget di sini tuh. Yesus yang perkataanku yang telah digenapi di Mazmur. Dan ini yang saya sebutkan tadi itu telah digenapi semuanya.
Oke, baik. Tidak bisa terbantahkan nubuatan-nubuatan tersebut. Oke, silakan. Tapi perlu dong kita menelaah dan meneliti sebagai anak bangsa yang diberikan kemudian akal, ya, diberikan kemudian kesempatan untuk belajar, diberikan kemudian keilmuan, diberikan ruang, diberikan fasilitas untuk mengkaji dan seterusnya. Kita harus mengetahui bahwa perjanjian lama milik orang Roma itu adalah hasil evolusi itu dulu. Jadi apapun yang saudara katakan di dalam Mazmur, di dalam Yeremia, di dalam Yesaya, tunggu dulu, poin-poin ini apa? Yesaya yang mana? Mazmur yang mana yang Anda maksud? Jangan-jangan Mazmur yang ada di Kristen. Kan itu poinnya. Karena kitab yang ada sebelum dijadikan sebagai sandaran iman orang Katolik itu melakukan apa? Ada koreksi-koreksi bapak-bapak gereja dulu. Itu yang Anda harus paham. Kitab Tanaknya orang Yahudi, dalam hal ini kitab Torah, itu diterjemahkan tahun 270 sebelum Masehi. Atas perintah siapa? Ptolemy II. Kepada siapa? Kepada rabi-rabi Yahudi. Yang kemudian di mana rabi Yahudi ini mereka sudah multi bahasa. Mereka bisa bahasa Yunani, bahasa Grek, mereka bisa bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Ptolemy II memerintahkan, ayo dong terjemahkan kitab Anda yang kitab Tanak itu. Jadi ketika dinasti Ptolemy II ini meminta kepada 70-an rabi untuk menerjemahkan Taurat ke dalam Septuaginta, yang perlu Anda pahami adalah orang-orang Yahudi yang dikatakan sebagai orang yang diusir kemudian atau yang ada hidup pada masa Mediterranean pada saat itu, yang diusir oleh Alexandria, di mana mereka hidup di Mesir dan dikuasai oleh orang Yunani. Septuaginta menjadi perjanjian lama di dalam kitabnya orang Kristen itu memiliki proses ratusan tahun. Ini yang Anda harus urut dulu. Kok bisa ya berkesusahan cerita perjanjian lama dengan perjanjian baru? Ada apa? Atau ada yang mengkawinkan cerita itu dengan editan-editan atau koreksi? Septuaginta itu mengalami koreksi-koreksi pada bapak-bapak gereja di abad kedua, misalnya bapak-bapak gereja Origen. Abad ketiga kemudian bapak gereja Lucian. Abad keempat Hesesius dan seterusnya. Ini yang perlu Anda pahami. Sehingga Septuaginta menjadi perjanjian lama nanti di abad keempat. Setelah kemudian konsili. Lalu Kristen punya kitab dikatakan perjanjian lama. Itu mulai ditulis di pertengahan abad pertama, perjanjian barunya. Kemudian nanti di abad keempat dikawinkan antara kitab Septuaginta tadi yang melalui Origen, Lucian, Hesesius, dikawinkanlah dengan perjanjian baru pada abad keempat. Jadi syarat dengan keinginan Dewa Matahari diganti posisinya dengan Yesus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika hal ini Anda jadikan sebagai acuan, ada nubuatan, ada gini nubuatan dan seterusnya, ada nubuatan dan seterusnya. Lalu kenapa harus terjadi pembantaian? Kenapa harus ada manipulasi? Kenapa harus ada kesepakatan kejahatan? Kenapa harus ada kesaksian-kesaksian palsu? Di mana pelakunya justru pemegang kitab yang Anda sebutkan tadi. Kan lucu. Contoh, di dalam Yohanes 11. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang melawat Maria dan menyaksikan sendiri yang apa yang dibuat oleh Yesus kepada mereka. Mereka percaya kemudian. Tetapi ada yang pergi kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus. Imam-imam kepala, 1. Orang-orang Farisi, 2. Mahkamah agama, 3. Mereka berkumpul semua. Orang yang sudah ahli Mazmur ini, orang yang sudah ahli Yeremia, orang yang sudah ahli kitab-kitab yang Anda katakan tadi, nubuat digenapi, ini mereka ahlinya. Apa sih bapak gereja ini dibandingkan mereka? Apa sih pendeta? Apa sih pastor dibandingkan imam-imam kepala mahkamah agama? Mereka ini ahli Taurat. Mereka ini adalah ahli kitab. Mereka yang punya, mereka yang pewaris dari nabi-nabi. Imam-imam kepala orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama, berkumpul mereka dan berkata,
apa yang harus kita buat sekarang? Sebab Yesus ini banyak membuat mukjizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka orang akan semakin percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi orang Farisi, imam-imam kepala, mahkamah agama khawatir kalau Yesus tetap dibiarkan bermujizat, jemaat-jemaat akan berlarian lebih banyak percaya kepada Dia. Dan kalau itu terjadi, maka apa yang diakibatkan? Bangsa Roma sebagai penguasa kala itu akan datang merampas tempat suci kita dan merampas bangsa kita. Itu alasannya. Sehingga kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka itu melahirkan keadaan mereka harus mencari solusi. Mereka rapat kemudian. Baca di data 49 selanjutnya. Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar. Coba. Kurang apa lagi ilmunya tentang kitab Tanak, tentang kitab Ketubim. Apalagi kekurangan orang ini. Dia imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kalian tidak tahu apa-apa dan kamu semua tidak insaf, bahwa lebih berguna bagi kamu jika satu orang mati, yaitu Yesus, untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Seorang imam kepala ngomong di podium, kalian tidak mengerti dan kalian tidak insaf. Adalah lebih baik satu orang Yesus mati untuk bangsa kita. Kenapa Yesus harus mati? Supaya bangsa kita tidak dirampas Roma. Jadi tidak ada hubungannya dosa waris, tidak ada hubungannya dengan hukum Taurat. Berlanjut lagi ceritanya. Hal itu dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat. Nah, ini baru betul. Bukan nubuat yang dibikin-bikin oleh gereja dengan mengklaim kitabnya orang, bukan. Ini baru betul. Pada tahun itu juga Kayafas bernubuat. Apa nubuatan Kayafas? Apa nubuatannya? Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Dan bukan hanya untuk bangsa yang ada pada masa itu, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Elohim yang bercerai-berai. Mulai hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apa yang dihasilkan ketika kemudian mereka sepakat membunuh Yesus? Apa yang dihasilkan? Mereka bersekongkol, mereka melakukan tipu muslihat, mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Kenapa mereka harus melakukan itu? Supaya Yesus mati. Apa tujuannya Yesus mati? Supaya mereka kemudian tidak terancam oleh penjajah Romawi. Mana dosa warisnya? Mana? Dosa warisnya mana? Dosa waris nanti dibuat pada abad keempat. Cerita-cerita yang dibangun kemudian berkesesuaian dengan Septuaginta, kitab-kitabnya, buku-bukunya Paulus in the gang. Tidak ada cerita itu muncul pada saat kejadian. Imam kepala mahkamah agama berkumpul, orang Farisi berkumpul, bahkan imam kepala bernubuat, Yesus harus mati untuk bangsa kita. Agar kita tidak dirampas, bangsa kita, tempat suci kita tidak dirampas oleh Roma. Jadi tak ada hubungannya dengan Kristen, ajaran Yesus itu tak ada. Tak ada hubungannya ajaran Yesus ketika datang di tengah-tengah Bani Israel dengan ajaran Kristen yang ada di Katolik, di Roma Vatikan, dan yang ada di Indonesia ini. Tak ada hubungannya. Hanya pandai-pandaian kalian aja yang menyambungkan. Demikian. Oke, kalau kita berbicara Yahudi, ya memang jelas Yahudi menolak. Karena Yahudi menganggap bahwa Mesias memang akan turun, tapi bukan berupa Tuhan. Kalau kita mengambil sudut pandang Yahudi, ya tentu saja Yahudi akan menolak itu. Tapi bagaimana mungkin di Lukas 24-46 ini hari kebangkitan Yesus itu sendiri? Berarti ini tandanya Yesus benar-benar udah disalib, dia bangkit karena dia menguasai maut. Oke. Lalu, baik. ya, lalu kalau memang ini bukan Yesus, siapa yang bangkit ini? Dan ini tulisan merah ya, ini Yesus telah bangkit. Baik, baik. Sekarang
yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Harus digenapi. Nah, kalau harus digenapi, apa yang ada di kitab Taurat, apa yang ada di kitab Mazmur, apa yang ada di kitab nabi-nabi, mana di dalam kitab Taurat Nabi Musa yang menceritakan bahwa orang akan datang, mati, Mesias akan datang, mati dan bangkit pada hari ketiga? Itu tertulis di mana? Yang ada di dalam kitab Taurat, Mesias jangan kau bunuh, Mesias jangan kau salib, jangan kau aniaya, jangan kau korbankan, jangan kau keluarkan darahnya, jangan kau teteskan darahnya, jangan kau ganggu Mesiasku. Itu yang tertulis. Tapi kalau dikatakan Mesias menderita, mati, bangkit pada hari ketiga, itu di mana tertulis di Taurat? Sampai 2 hari kiamat, sebelum kiamat, kalian Kristen seluruh Indonesia tidak akan pernah mampu menunjukkan. Itu yang pertama. Kedua, kalau Anda membaca kisah para rasul Lukas 24 ini, satu perikop selanjutnya, maka Anda akan menemukan cerita-cerita yang menyajikan satu keadaan yang sangat-sangat bertolak belakang dengan iman saudara. Kita lihat apa yang diterangkan kemudian Lukas 24 nomor 36 dan seterusnya. Lukas 24 ini ketika bercerita tentang kejadian, misalnya nomor 36. Kita lihat di sana. Sementara bercakap-cakap murid-murid ini, tiba-tiba di tengah-tengah mereka berkata, mereka mendengarkan suara, damai sejahtera bagi kamu. Oh, tiba-tiba Yesus muncul katanya. Yes. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Setelah mereka mendengarkan suara, Assalamualaikum, damai sejahtera untuk kalian. Mereka terkejut dan takut dan menyangka mereka melihat hantu. Ayo, pakai logika. Pakai logika. Kalau Yesus mengajarkan, betul-betul mengajarkan kepada murid-muridnya orang Yahudi seperti imannya orang Katolik, maka apa mungkin murid-muridnya akan takut dan ketakutan? Oke, terkejut dan takut, mengira melihat hantu. Apa mungkin itu bisa terjadi? Contoh, seperti Katolik mengatakan Yesus telah mengajarkan dirinya mati dan bangkit pada hari ketiga kepada murid-muridnya. Oh ya? Andai saja itu betul, pada hari ketiga maka murid-muridnya akan menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Tapi apa yang terjadi? Karena mereka tidak pernah diajarkan oleh Yesus, aku akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Maka ketika mereka mendengarkan guru mereka ditangkap, sesuai dengan Lukas 14 nomor 50, ketika Yesus disalib, ketika orang menangkap Yesus, seluruh muridnya lari meninggalkan Yesus. Sehingga yang mereka dengarkan cuman berita simpang siur. Gurumu sudah mati, guru kita sudah disalibkan dan sudah dikuburkan. Itu yang mereka dengarkan. Jadi mindset dalam pikiran mereka, mindset mereka murid-murid, guru kita sudah mati, sudah selesai, tutup buku, tak ada lagi cerita. Kok tiba-tiba pada hari Minggu muncul, apa yang terjadi? Mengira melihat hantu. Ada hantu. Andai saja dia mengajarkan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka pada hari Minggunya begitu melihatnya langsung mereka berteriak, halilintar, Tuhan kita betul-betul datang bangkit kembali. Mereka akan sekonyong-konyong lari memeluk Tuhannya. Tapi faktanya mereka terkejut, mereka takut karena mengira melihat hantu. Ini apaan? Mana ajaran kalau dia bangkit pada hari ketiga? Mana? Tak ada. Kok mengira melihat hantu? Sampai-sampai Yesus mengatakan apa? Mengapa kamu terkejut? Apa sebabnya timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku, lihatlah kakiku, aku sendirilah ini, rambalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak akan ada daging dan tulangnya. Coba, karena hantu katanya tidak akan ada daging dan tulangnya. Tapi murid-muridnya masih tetap aja ragu, masih tetap aja takut, masih tetap aja tidak percaya. Sampai apa? Yesus ingin meyakinkan mereka, adakah pada kalian ini memiliki makanan? Adakah di antara kalian punya makanan di sini? Lalu mereka memberikan sepotong ikan goreng. Wah, mantap. Pertanyaannya, Yesus diberi ikan goreng untuk dimakan, untuk membuktikan dia Tuhan atau membuktikan dia hantu?
Dikasih ikan goreng untuk membuktikan dia bukan hantu atau membuktikan dia Tuhan? Buktikan dia bukan hantu. Oh, Tuhan kita makan ikan goreng. Betul, dia bangkit. Hore. Ini ajaran apa? Yesus makan ikan goreng untuk meyakinkan muridnya bahwa dia bukan hantu. Dengan demikian, bahwa apa yang terjadi di tragedi tanda Yunus itu betul. Barang siapa yang percaya kepada tanda Yunus, berarti mereka adalah angkatan jahat. Ternyata Yesus versi Bible tidak pernah mengajarkan dirinya bangkit pada hari ketiga. Disebabkan karena dia begitu ada di tengah-tengah muridnya minta ikan goreng. Pertanyaannya, ikan goreng untuk mendeteksi dia hantu atau mendeteksi dia Tuhan? Silakan. Ya, pertanyaan itu memang untuk membuktikan bahwa dia telah bangkit gitu. Jadi ini sekaligus membuktikan bahwa memang dia telah disalibkan. Lalu kita lihat di Lukas 24:46-nya ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati, dan dia telah bangkit, membuktikan itu semua. Nah, mana di Taurat tertulis begitu? Saya belum nemuin sih. Nah, enggak ada. Saya sudah puluhan tahun. Ini guru saya ada Hisugi. Tak pernah kami temukan dalil dalam Taurat bangkit mati pada hari ketiga. Tak pernah. Tidak pernah. Enggak ada itu cerita itu. Iya, silakan. Tapi di sini Yesus sendiri yang berkata ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Mungkin ada, hanya saja saya belum menemukannya mungkin. Bukan mungkin ada. Saya udah puluhan tahun berdialog dengan Kristen, pendeta, kelas apapun. Tak ada satupun di antara mereka yang membuktikan itu ada di Taurat. Jangan di Taurat deh, susah. Di Bible versi Indonesia aja. Ada nggak? Di kitab Kejadian, Imamat, apapun itu. Ada nggak? Tak akan pernah ada. Artinya bahwa Lukas ini menulis sesuatu yang tidak ada. Menulis sesuatu yang tidak ada. Begitu, saudaraku. Silakan. Oke. Tapi ini bagi saya tentang nubuat-nubuat Mazmur benar-benar tergenapi ya di Perjanjian Baru. Dan menurut saya pribadi itu nggak terbantahkan sama sekali. Karena itu benar-benar tidak miss gitu ya. Tidak ada kesalahan banget tentang nubuatan. Dan Bang Juma selalu membawa Galatia 3:13, terkutuklah yang di tiang salib. Oke, saya bertanya kepada Bang Juma. Bang Juma mempercayai Galatia apa enggak? Saya percaya itu tulisan. Saya percaya. Jadi seolah-olah Bang Juma itu membenarkan Galatia 13, sedangkan Bang Juma berkata bahwa Paulus menyesatkan, tapi Bang Juma mempercayai Galatia 13. Jadi kita diskusi ini jangan membawa Roma, Korintus 1 dan 2, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1 dan 2, Timotius dan Titus, Filemon dan Ibrani. Karena menurut Bang Juma itu kan surat Paulus menyesatkan. Jadi kita gak boleh bawa-bawa itu dong. Kalau memang Bang Juma menganggap bahwa Paulus itu menyesatkan. Saya jawab. Al-Quran saya mengatakan wa makaru wa makarallah. Mereka membuat makar. Apa makar itu? Tipuan. Ini terciduk Paulus melakukan tipuan. Ketika saudara saya mengatakan bahwa Mazmur berkesusahan, kita lihat apa yang Anda jadikan di Mazmur 7 ya? Mazmur 22 ya? Coba Anda lihat di Mazmur 22. Ya, betul. Coba lihat Mazmur 22. Mazmur 22 18 dan 22 19, lalu 23 sampai 24 dan 22 16. Oke. Kalau yang Anda katakan dalam data 18, oke. Mari kita lihat di data nomor sebelumnya, nomor 2-nya. Allahku, ilahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini menurut saudara ini masih Yesus? Bagi saya itu masih Yesus, karena ini digenapinya di Matius 27:46. Di situ Yesus berkata Eli lama sabachthani. Mengapa engkau meninggalkan? Di sini ada kata meninggalkan bukan? Satu. Data selanjutnya, ilahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi engkau tidak menjawab. Dan berseru pada waktu malam, tapi tidak juga aku tenang. Yesus memang masih ada di tiang salib pada malam hari.
Yesus kira-kira pada jam 2 atau jam 3 ada diturunkan. Udah diturunkan. Jadi ini untuk Yesus. Iya. Ini untuk Yesus teriak malam-malam. Buat Yesus. Hah? Yesus masih teriak pada malam hari. Perasaan dia sudah turun tadi katanya. Iya, nubuatannya itu di Mazmur 22:18. Iya, enggak. Ini Mazmur 22 kan. Anda kan mengatakan, aku berseru-seru pada siang hari. Eli, Eli, kau. Anda kan bawa tadi tuh. Ah, itu siang hari. Terus malam harinya apa teriakannya? Iya. Enggak nyambung. Kedua, di situ ada kata meninggalkan. Eli, Eli, mengapa engkau meninggalkan aku? Sedangkan Mazmur 37, sebab Tuhan mencintai hukum dan ia tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya mereka akan terpelihara. Jadi yang teriak, mengapa engkau meninggalkan aku, itu siapa? Ya kalau bagi saya itu Yesus. Bukankah dia orang yang dikasihi? Ya betul, dia dikasihi. Bukankah Makanya Tuhan mengatakan dia tidak ditinggalkan selama-lamanya? Dia memang tidak ditinggalkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, itu berarti bohong. Aduh, kena lagi gua. Jadi upaya yang dilakukan kemudian orang-orang terdahulu, Al-Quran sudah menjelaskan itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka kemudian ingin membuat tipu daya. Mereka ingin makar. Kata Allah, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Mereka ingin menipu, tetapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kami umat Islam tak tertipu dengan itu. Tapi mereka membuatnya, mereka juga yang menipu diri mereka sendiri. Itu fakta. Ini catatan tangan mereka sendiri, tetapi mereka menipu diri mereka sendiri. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Silakan, ada lagi? Saya kehabisan data di sini. Alhamdulillah. Tadi sebelum saudara Victor masuk, saya berdialog kemudian dengan seorang Katolik juga, kalau nggak salah tadi tuh. Dia mengakui bahwa iblis menginginkan penyaliban. Katolik, Kristen dalam hal ini beliau tadi itu juga menginginkan penyaliban. Dia dan iblis sama-sama yang kemarin tuh. Sama-sama menginginkan penyaliban. Begitu kita urai tentang Tuhan, ternyata Tuhan tidak menginginkan adanya penyaliban. Dia akui tadi, iblis mau penyaliban terjadi. Nah, dia juga mau penyaliban itu terjadi. Karena kalau tidak ada penyaliban, maka tidak ada Kristen. Nah, tadi saya ujungnya bertanya, apakah kemudian iblis ini adalah pahlawan untuk Anda? Coba teman-teman di bawah, ingat gak apa jawaban dia? Dia katakan apa? Iya katanya. Mungkin mana? Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi summa la yukasirun. Dan saudara-saudara iblis adalah orang-orang kafir yang membantu mereka untuk menyesatkan manusia. Jadi iblis menggunakan saudaranya di dalam menyesatkan manusia. Summa la yukasirun, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira, dan adalah orang-orang kafir menolong setan di dalam durhaka kepada Tuhan. Coba sederhana pembuktiannya nih, sederhana nih, mumpung ada saudara Victor. Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu iblis?
Oke, iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Supaya Yesus disalibkan. Apa tujuan Yesus disalibkan? Ternyata endingnya supaya banyak manusia menuhankan oknum tersebut. Nah, itu fakta. Itu fakta yang ada sekarang. Lalu kemudian, apa tujuannya orang-orang imam-imam kepala dalam Matius 26 nomor 4 membuat tipu muslihat? Tentu untuk menyalibkan Yesus. Apa tujuannya dalam Matius 26 nomor 59 imam kepala mahkamah agama melakukan kesaksian-kesaksian palsu? Tentu untuk membunuh Yesus. Kesaksian palsu, tipu muslihat, iblis kompak untuk Yesus disalibkan. Apa buahnya? Orang-orang pada saat itu sepakat membunuh Yesus atas rekayasa, atas propaganda iblis. Ketika kemudian mereka ingin mengeksekusi orang suci, apa kata Tuhan? Di dalam Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, 7, 8. Allah tidak mengizinkan. Mazmur 37, Allah tidak mengizinkan. Allah tidak akan meninggalkan orang yang dikasihinya selama-lamanya. Dikatakan begini, Mazmur 37. Sebab Tuhan mencintai hukum dan Tuhan tidak meninggalkan orang yang dikasihinya sampai selama-lamanya. Mereka akan terpelihara, tetapi anak cucu orang yang fasik akan dilenyapkan. Nah, keturunan Yudas hilang sampai hari ini. Orang-orang benar akan mewarisi negeri dan tinggal di sana senantiasa. Mulut orang benar mengucapkan hikmat dan lidahnya mengatakan hukum. Taurat Tuhan ada di dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Orang fasik mengintai orang benar dan berniat membunuhnya. Apa kata Tuhan? Tetapi Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ingat, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, kata Yesus. Yesus orang benar. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu di dalam tangan orang fasik. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu dinyatakan terkutuk pada saat diadili. Subhanallah. Jelas itu dalilnya. Jadi Yesus tidak akan dikatakan terkutuk pada saat diadili. Di mana tertulis? Mazmur 37 nomor 33. Kenapa harus Mazmur? Karena di dalam Lukas 24:44 tadi harus tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab para nabi, di dalam kitab Mazmur. Harus tergenapi kata Yesus. Nah, berarti inilah untuk Yesus. Tuhan tidak membiarkan kemudian. Tuhan mengatakan, tidak menyerahkan orang benar. Akulah hidup, akulah benar, akulah jalan, akulah jalan, akulah benar, akulah hidup, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui aku. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Tuhan tidak membiarkan dinyatakan fasik. Fasik ini apa? Terkutuk. Terkutuk. Ulangan 21 nomor 22 nomor 23. Amsal 17 nomor 23. Ulangan 27 nomor 25. Fasik ini adalah orang terkutuk. Aku Tuhan tidak membiarkannya dikatakan terkutuk pada saat diadili. Lalu Tuhan mengatakan, orang-orang benar diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan adalah tempat perlindungan mereka pada waktu kesesakan. Tuhan menolong mereka dan meluputkan mereka. Tuhan meluputkan mereka dari tangan orang fasik dan menyelamatkan mereka. Sebab mereka berlindung kepada Tuhan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, doanya dikabulkan. Itu jadi tak ada jalan. Tadi Bang? Yang mana? Barusan Bang Juma. Ibrani 5:7. Yesus. Ibrani 5 nomor 7. Di Ibrani. Yes. Ibrani ini kan tulisan Paulus. Oke, yes. Berarti Bang Juma membenarkan ini Ibrani. Kan Tuhan sudah mengatakan dalam Al-Quran, karena kefasikan mereka, karena penolakan mereka terhadap Nabi Isa alaihissalam, mereka membuat makar. Tetapi Allah membalas makar mereka itu sendiri. Maka mereka membuat tipuannya makan mereka sendiri. Mereka yang membuat makar. Oke, kalau Bang Juma membenarkan Ibrani, berarti harus juga membenarkan Filipi juga, karena Filipi di Filipi 2:7-8 Tuhan mengosongkan dirinya, mengambil pas orang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, inilah yang disebut makar. Kalau itu bantahannya beda. Jadi oke, jadi saya juga bingung. Bang Juma menganggap Paulus itu sesat, tapi Bang Juma juga membenarkan Ibrani, sedangkan Ibrani juga tulisan Paulus. Oke. Jadi ini saya bingung, Bang Juma nih menganggap Paulus itu sesat atau benar gitu loh. Al-Quran mengatakan apa tentang itu? Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil
wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah, padahal engkau mengetahui. Ada Paulus menyembah Yesus? Tak ada. Bahkan kemudian kalau Anda membaca Kisah Para Rasul 21, Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di mana tuh? Ada datanya tuh? Ada. Coba. Ada datanya. Iya. Berapa tadi gue bilang? Jangan-jangan saya cuma ngarang bebas tadi. Biar saya lihat juga soalnya. Satu perikop loh itu. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Mau saya bacakan? Oke, baik. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Jadi dari luar kota Yerusalem mau masuk nih ceritanya. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, nah ini ceritanya udah tiba nih. Semua saudara menyambut kami dengan sukacita. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan oleh Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanan Paulus. Mendengar itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudaraku Paulus, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat." Mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau, Paulus, bahwa engkau telah mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat kita, yaitu hukum Taurat. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah hadir di Yerusalem ini, sudah kembali ke Yerusalem. Sebab itu, wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada 4 orang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran, pensucian dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana itu tidak benar sama sekali. Oke? Supaya orang mendengarkan, supaya orang tahu kalau kamu dilihat mempersembahkan kemudian pentahiran dirimu dengan persembahan seperti tradisi kita, maka mereka akan tahu segala kabar yang mereka dengar tentang engkau itu sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari pencabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mensucikan, dia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai, dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah. Kira-kira kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahannya? Manusia atau hewan? Paulus di sini mempersembahkan apa? Hewan atau manusia? Subhanallah. Ini Paulus bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Apa kata imam pada saat itu? Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan kami, yaitu mereka harus kembali memelihara hukum-hukum. Lalu kemudian apa kata orang itu? Bawalah mereka bersama kamu, wahai Paulus. Lakukan pensucian, pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa ternyata segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar.
melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Mencoba untuk melakukan tipu muslihat. Lalu apa yang terjadi dengan Paulus? Kalau Paulus ini betul-betul rasul, kalau Paulus ini benar-benar menerima ajarannya yang benar, benar-benar Yesus yang mengajarkan dia, mau dia dikasih satu dunia pun dia tidak akan mau mengikuti perintah itu. Tapi apa yang terjadi? Dia bertaubat, dia mentahirkan diri, dia mempersembahkan korban persembahan seperti yang dipersembahkan oleh adat istiadat Yahudi. Jedar. Ada apa dengan Paulus? Kenapa kau bertobat kembali setelah engkau mengajarkan kekristenan? Kenapa harus kembali ke ajaran Yahudi? Ada apa? Jadi Paulus begitu masuk ke Yerusalem jadi Yahudi lagi dia. Hah? Oke, tunggu dulu ya. Oke, saya tanggapi ya. Ya, silakan. Silakan. Sepengetahuan saya di sini Paulus bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat karena dahulunya dia adalah seorang pendosa ya. Buktinya dia masih menyebarkan Injil, Filipi, Kolose, Tesalonika, Titus, dan Filemon ya. Jadi menurut saya itu dia bukan berarti bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, tapi dia bertobat tentang sebagaimana dahulunya dia adalah seorang pendosa, lalu dia diangkat menjadi rasul, lalu memberitakan Injil ke seluruh bangsa ya. Menurut saya seperti itu sih, bukan berarti dia bertobat memberitakan ketuhanan Yesus, lalu dia bertobat melayani Tuhan, yaitu Kristus. Gini, Paulus ini mengajarkan dengan matinya Yesus. Galatia 2 Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan segala hukum Taurat beserta segala perintah dan ketentuan yang ada di dalamnya. Dengan matinya Yesus. Itu kata Paulus di dalam Efesus 2. Tapi kenapa kemudian dia masih melakukan ini? Kenapa dia masih melakukan pentahiran, mencukur rambut, mempersembahkan persembahan? Kenapa dia masih melakukan ini? Kan itu di ayat selanjutnya ada Bang di situ Bang. Ayat selanjutnya. Apa yang dikatakan di sana? Di 16-nya, dan di situ melalui Kristus dan jadi memang bukan berarti hukum Taurat itu batal, karena apa? Manusia tidak akan kuat menjalani hukum Taurat. Aduh, justru kalau saudara begitu Paulus ini mencoba untuk bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia dan mentahirkan, mensucikan diri. Coba, mensucikan diri bersama dengan orang-orang ini. Kok Paulus harus mensucikan diri? Hanya gara-gara Paulus membatalkan hukum Taurat? Lalu kemudian dia masuk ke dalam bait Allah, memberitahukan bila mana pensucian akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Ini apa ini maksudnya? Coba. Lalu apa yang terjadi di data berikutnya? Ketika masa 7 hari itu hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang ke Asia melihat Paulus dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat untuk menangkap dia. Padahal tadi Paulus ini sudah bertaubat loh. Sudah bertaubat. Sudah mempersembahkan kurban dan seterusnya, persembahan. Orang-orang Yahudi kemudian apa yang dikatakan? Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang bernama Paulus di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula masuk ke dalam bait suci dan menajiskan tempat ini. Coba, orang-orang Yahudi pada saat itu berteriak, tolong. Orang-orang Israel, hai orang-orang Israel, inilah orang yang di mana-mana mengajar orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat. Padahal tadi Paulusnya sudah bertobat. Tapi kemudian dia masih diancam, masih diteriaki, bahkan ditangkap, bahkan diseret. Ada apa? Padahal dia sudah bertobat kan? Saking bertentangannya ajaran Paulus dengan ajaran orang Yahudi. Coba, lalu yang menjadi permasalahan adalah harusnya Paulus ini mati menegakkan iman Kristen. Kenapa dia mati setelah dia bertobat? Kembali ke dalam Yerusalem, kembali ke bait suci lagi dia.
Harusnya dia mati dalam keadaan mempertahankan iman Kristennya. Tapi ternyata kagak. Dia hanya melakukan prank terhadap Roma, Yunani. Meninggalkan itu, masa itu. Oke, itu saya jadikan PR mungkin ya. Saya masih belum bisa jawab kalau itu. Oke, topik yang kedua kita berbicara tentang Bang Juma selalu mengatakan bahwa waspada kepada nabi-nabi palsu yang Bang Juma mengatakan bahwa engkau menyebut bernubuat dengan namaku terus dan selanjutnya dan seterusnya mengusir setan dengan namaku, itu menurut saya itu adalah sebuah perumpamaan ya. Karena memang tidak semua Kristen itu masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Saya ambil contoh juga di dalam keislaman sendiri, koreksi saya kalau salah, di Al-Mu'minun, celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai terhadap sholatnya. Dan di sini juga sholat bukan berarti menyelamatkan umat muslim kan. Begitupun ketika di Matius tersebut, yang pada hari itu aku akan berterus terang, itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi memang tidak semua Kristen masuk ke dalam surga. Maksudnya seperti itu. Bukan berarti orang Kristen menyebut Tuhan itu masuk ke neraka atau dan seterusnya. Itu adalah orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Contohnya seperti itu. Oke, sudah? Udah? Saya tanggapi boleh ya? Suara saya kedengaran nggak ini? Oke, baik. Ada. Saya ambil dari Al-Quranul Karim terkait dengan orang yang sholat. Kada aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil la'wi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan seterusnya. Walladzina hum lizzaqah fa'ilun, yang menunaikan zakat dan seterusnya. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang yang memelihara syahwatnya. Lalu kemudian dikatakan oleh Allah, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun, serta orang yang memelihara salat. Ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang mewarisi. Alladzina yarithunal firdaus, yakni yang mewarisi surga Firdaus. Jelas ini. Lalu bagaimana orang yang lalai dari sholat, yang kemudian bertobat, memperbaiki diri dan seterusnya? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, dalam surah At-Taghabun, bagaimana orang-orang yang ada di dalam Islam yang menyatakan kemudian dirinya beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Allah mengatakan, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Ingatlah pada hari di mana manusia dari sejak Adam sampai manusia terakhir akan dikumpulkan semuanya. Itulah hari di mana manusia akan diungkapkan dosa-dosanya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, niscaya Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya. Jadi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, lalu beramal saleh, Allah mengatakan apa? Allah menghapuskan kesalahan-kesalahannya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Nah, sekarang kita masuk. Oke, cukup segitu. Ke Matius dulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam Matius nih. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Artinya non-Yahudi nyamar Yahudi. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Nah, dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri dan buah arak dari rumput duri? Demikianlah pohon. Jadi ceritakan pohon. Demikianlah pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Maksudnya ajaran yang baik, agama yang baik akan menghasilkan penganut agama ajaran yang baik. Jadi kalau agama itu baik, maka agamanya umatnya akan baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu
menghasilkan buah yang tidak baik. Agama yang baik, agama yang benar maksudnya. Jadi pohon ini adalah agama. Sedangkan buah itu adalah ajaran. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya kamu bisa mengenal pohon itu. Dari buahnya. Jadi kalau buahnya sudah ada yang rusak, buahnya sudah ada kelihatan sebagai buah palsu, nabi palsu, maka semuanya agamanya yang salah. Batangnya yang harus ditebang. Bukan oknumnya saja, tapi agamanya. Kan Yesus mengatakan, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik. Artinya, setiap agama yang tidak menghasilkan kemudian ajaran yang baik, akan dibuang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu melihat dia memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, apalagi bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus. Agama ini pohon, ajarannya itulah yang kita lihat memanggil Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, itu ajarannya. Jadi kalau ada ajaran agama yang kemudian mengajarkan memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, tetapi tidak melakukan kehendak Tuhan yang ada di langit, kehendak Tuhan adalah apa? Perjanjian lama. Maka dia akan dienyahkan, kata Yesus, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, andai saja Bung, 1 menit terakhir, andai saja orang yang berbicara dengan Yesus pada saat itu berkumpul dengan kita hari ini. Orang-orang yang Yesus katakan, waspadalah, akan datang kepadamu nabi-nabi palsu. Dari buahnya kalian akan mengenal dia. Kalian di sini andaikan hidup sesama dengan kita, menatap agama Kristen dan menatap agama Islam, kira-kira kalau ditanya nih, buah-buah dari nabi palsu yang diajarkan Yesusmu kepada kalian itu ada di mana menurut kalian? Di Islam atau di Kristen? 100 berjuta % pasti mereka akan mengatakan buahnya ada di Kristen. Kenapa? Karena hanya di Kristen Yesus dipanggil Tuhan, mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai nama Yesus. Itu hanya ada di Kristen. Maka buah dan batangnya, Kristen dan penganutnya harus dilemparkan ke dalam api neraka. Silakan. Ya itu kan di ayat selanjutnya, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga gitu. Oke. Sekarang di mana kehendak Bapa di surga ibadah di gereja? Itu ada di Kisah Para Rasul 7:48 sampai 49, lalu di 1 Korintus 3:16, di Kisah Para Rasul 20 sampai 20 ayat 28, dan di Efesus 2:21 sampai 22, lalu Matius 16:18 Yesus menyatakan, aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat dan alam maut tidak akan menguasainya. Itu adalah gereja. Kalau kehendak Bapa agar orang menyembah Yesus di mana? Nggak ada. Kan ada 2 kelompok nih, Saudara Victor. Ada 2 kelompok yang menyebut Yesus itu Tuan, Sayyid, Tuan. Siapa? Yang pertama adalah murid-muridnya. Yang kedua adalah orang yang di luar dari murid, kalian. Bedanya antara murid Yesus dengan kalian, murid Yesus melakukan kehendak Bapaknya Yesus, mendudukkan Yesus sebagai Rasul. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Murid-murid Yesus percaya bahwa Yesus itu adalah utusan. Bedanya dengan saudara, Yesus itu adalah Tuhan, makanya dituhankan. Itulah pembeda. Makanya dikatakan di sini ada beda-beda tipis antara domba satu dengan domba KW. Mirip sekali. Pembedanya hanya setipis kulit ari. Sama-sama nampak seperti murid, tapi yang satu serigala buas, yang satunya murid asli. Untuk membuktikan bahwa ini adalah serigala dan ini adalah domba yang asli, lihat, memanggil aku Tuhan, bermujizat pakai namaku, mengusir setan. Tapi pola keagamaannya tidak melakukan kehendak Bapa. Ingat Bung,
kehendak Bapa, kalau kita berbicara mengenai Bapa dan kehendak dan kitab perjanjian lama, menurut orang Yahudi, kehendak Bapa itu adalah perjanjian lama alias Taurat. Sedangkan kehendak Bapa Taurat ini sudah dibantikan oleh Paulus dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Efesus 2 nomor 15. Jadi kehendak Bapa sudah tak ada lagi di Kristen. Makanya polanya adalah kehendak Bapa. Waspadalah dari buahnya. Mereka memanggil aku kurios, Tuhan, Tuhan. Tapi kemudian mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Maksudnya apa? Mereka tidak menjalankan hukum Taurat. Kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat. Oke, mengenai tentang ketuhanan Yesus, itu ada, saya lupa di ayat yang mana, itu ditulis setelah lahir Tuhan di kota Daud. Saya lupa itu ayatnya di mana ya. Dan terus juga ketika murid-murid Yesus Lukas menyeru dia 2:11. Tuhan dan Yesus, ya, dan ketika murid-murid menyeru dia Tuhan, terutama Petrus, dan Yesus tidak menyangkal itu, dan itu membuktikan bahwa dia memang adalah Tuhan. Anda mencomot ayat. Iya, dan Yesus tidak pernah menyangkal kalau dia dipanggil Tuhan. Iya, karena Tuhan menurut Yesus itu masih ada kaitannya dengan panggilan Mar. Mar, Tuhan, pembimbing atau gembala. Wajar. Dia tidak dipanggil Allah. Wajar. Nah, lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36, siapapun boleh dipanggil Tuhan selama dia memang adalah penyampai firman. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Allah? Waduh. Ada yang laporin kayaknya. Mantap, Bang Peter diskusinya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Os, sudah ditarik Os. Kok hilang? Ya, sepertinya ada yang report sambil nunggu kita ngisi waktu. Nah gitu dong Bang Victor diskusinya kan. Terima fakta, terima data gitu. Lambat laun kan Anda akan menerima data dan kebenaran. Iya, saya juga diskusi pasti menggunakan data lah yang konkret gitu. Cuma gak asal ngomong doang gitu. Iya. Mantap. Tapi ini persoalannya siapa sih main report ini? Ada aja ya. Nah itu dia. Padahal asik diskusinya, nggak mengganggu. Ini ilmu, main report segala. Oke ya. Juga di marijuana Bang, makanya saya sedikit-sedikit hafal lah isi-isi kitab. Oke. Boleh ya? Silakan. Kita lanjut ya, sedikit ya. Lanjut dulu. Iya. Jadi tadi itu di dalam Matius 7 itu nggak selesai sampai di situ. Bukan sampai enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan, bukan. Bukan hanya sampai di situ. Di data nomor 24-nya dikatakan apa? Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini tapi tidak melakukannya, maksudnya Anda nih, Saudara Victor, sudah mendengarkan perkataan ini tapi tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang, mohon maaf, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, sekarang kita buktikan mana kehendak Bapa kemudian agar kalian menyembah Yesus. Tak ada. Itulah yang dimaksud membangun akidah di atas remah-remah puing kayu lapuk. Ditanya tentang akidah yang mendasar, kenapa kamu menyembah Yesus? Itu adalah Tuhanku. Itulah Tuhan yang mendatang menjelma-jelma. Oh, hebat kali dilihat. Dampaknya dari luar itu. Oh, mantap kali. Ketika ditanya, mana keinginan Tuhan agar kamu menyembah anak Maria? Oh, tak ada, Pak. Seketika kata hujan, hancur rumah itu. Ternyata dia membangun rumah di atas pasir. Ini Yesus mengatakan itu. Mana perintahnya supaya orang itu menyembah Yesus? Mana perintahnya supaya ibadah hari Minggu? Mana perintahnya? Mana? Tak ada, Pak. Ini cuma kokohan aja. Oh, nampak dari luar aja hebat. Kalau menyanyi, bergemuruh sampai langit ketujuh. Ditanya hal sepele tentang akidah, mana legitimasi kemudian dari Yesus?
Tentang ini, tentang itu, enggak ada. Itu ada di Bible, ada di dalam Injil, ada di dalam Alkitab, ada. Itu aja terus. Inilah yang dikatakan oleh Yesus, dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Tapi kalau umat Islam ditanya, siapa Tuhanmu? Allah. Mana dalilnya? Innani anallah la ilaha illa ana. Kenapa kamu puasa? Mana dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kenapa kamu ini? Ini dalilnya, ini dalilnya. Kenapa ini? Karena mereka umat Islam itu membangun rumahnya di atas pondasi batu karang. Tapi kalau teman Kristen ditanya, kalian ibadah hari Minggu? Iya. Mana perintahnya? Apa ya perintahnya ya? Mana perintahnya beribadah di rumah atau di gedung atau di tempat ibadah di mana di dalamnya masuk orang yang berkulup, orang yang tidak mandi tahir, orang yang pakai alas kaki. Mana? Sementara di Yeremia, di Yesaya, imamat ketika mereka masuk ke dalam bait suci, mereka mentahirkan diri, mereka mandi besar, mereka wudu, mereka membasuh tangan, membasuh kaki, membasuh wajah, mereka mensucikan diri, mereka tidak makan babi, mereka mensunatkan kulupnya baru masuk ke bait suci. Itu kehendak Bapa. Terus kehendak siapa kalian begini ibadahnya? Mana legalitasnya? Nggak ada. Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Yesus. Al-Quran pun mengatakan demikian. Al-Quran juga mengatakan demikian. Bahwa mereka melakukan satu tindakan ibadah hanya mengikuti nenek moyang mereka saja. Tak ada dalilnya, tak ada perintahnya. Padahal Yesus, Bung, di dalam Matius 23 nomor 1, nomor 2, nomor 3 jelas, jangan kau mengikuti orang Farisi, ahli Taurat dan orang Yahudi. Ahli Taurat dan orang Farisi, mereka menduduki kursi Musa, tetapi mereka kemudian tidak mempraktekkan apa yang menjadi perintah Bapa. Saya kira begitu, saudara-saudara sekalian. Moga-moga apa yang kita sampaikan ada manfaatnya. Utamanya manfaatnya kepada saya sendiri, untuk diri saya sendiri. Silakan. Oke. Jadi kesimpulannya dari kita bahas yang tadi tentang kebangkitan, lalu tentang nubuat-nubuat, terutama tentang nubuat, Bang Juma mengatakan bahwa imam besar ini tidak ada apa-apanya dengan pendeta, tidak apa-apanya dengan gereja-gereja. Yang sekali lagi saya mengatakan, kalau kita membawa tradisi Yahudi, memang betul Yahudi itu menolak tentang kedatangan Yesus Kristus sebagai Mesias. Makanya Yahudi sampai sekarang dia menunggu Mesias yang akan datang. Dan terus yang tentang Tuhan, engkau akan diusir, engkau akan membuat kejahatan, engkau membuat kejahatan gitu, dan seterusnya. Itu memang bagi mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa di surga. Saya rasa itu saja sudah cukup. Sekarang saya ada pertanyaan ke Bang Juma tentang mengenai keislaman. Buktikan kepada saya kalau Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi, bukan nabi palsu, bahwa dia diutus untuk muka bumi ini tanpa menggunakan Al-Quran, tanpa menggunakan hadis, karena percuma juga sebagai Kristiani tidak mengimani Al-Quran dan tidak mengimani hadis. Jadi buktikan ke saya kalau dia memang nabi tanpa dalil Al-Quran dan tanpa dalil hadis. Silahkan. Oke, baik. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari nih, orang itu disebut hebat bukan karena banyak harta. Orang itu disebut hebat, mulia, luar biasa, bukan karena dia itu punya jabatan tinggi. Bukan. Tetapi orang itu bisa dikatakan hebat dari seluruh aspek positif, dikarenakan orang itu banyak dijadikan sebagai contoh suri teladan oleh orang, manusia, makhluk hidup yang bukan hanya sesama dengannya, yang bukan cuma seabad, 2 abad, 3 abad, tapi ribuan abad. Itu berarti orang ini ada apa dengan dirinya. Kalau separuh bumi bisa dia pengaruhi, ada apa dengan dirinya? Seorang yang hebat, punya jabatan, bahkan pensiunan, bahkan jenderal aktif pun begitu pensiun dah selesai.
orang yang memiliki sinar cahaya, perilaku, perbuatan, tita, sabda yang bisa dijadikan sebagai acuan dalam pola kehidupan manusia zaman apapun manusia itu hidup, ini berarti orang ini bukan manusia biasa ini. Kalau dia hidup pada zaman penyembahan dewa-dewa, dia bisa didewakan orang ini. Dia bisa jadi dewa bagi orang-orang yang lemah akal. Bahkan bisa jadi Tuhan bagi orang-orang yang hanya modal percaya. Bagaimana dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Presiden kita sudah berapa di Indonesia ini? Semuanya ikut beliau. Presiden, orang kelas 1 di Indonesia ikut sama beliau. Coba. Pola kehidupannya bertuhan, mengabdikan diri kepada Sang Pencipta, diikuti dasar negara kita. Bayangkan itu. Ini fakta. Saya tidak bawa Al-Quran, saya tidak bawa hadits, tapi kenyataannya, faktanya. Kalau dibandingkan Lukas, siapa pengikutnya Lukas? Markus, siapa pengikutnya Markus? Paulus, siapa pengikutnya Paulus? Yesus, mana pengikutnya Yesus? Tak ada. Ada. Penghina Yesus banyak. Penghinanya banyak. Mati terkutuk, banyak penghinanya, miliaran. Tapi kalau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba. Satu, apa bilangnya ya? Bangsa Arab, ya, semua ikut kepada titahnya, ikut kepada perintahnya, ikut kepada suri toladan yang dia bawa. Kalau dia manusia biasa, Bung, begitu dia meninggal orang pada bubar. Coba, bagaimana presiden kita? Wah, dihargai pada saat dia apa? Pada saat dia menjabat, oh, dicium tangannya, sepatunya, bahkan bekas-bekas makanannya itu diambil, dijilat-jilatin. Begitu selesai jadi presiden, ketemu pun ogah. Bagaimana dengan Rasulullah? Bagaimana dengan Rasulullah? Jangankan dia, cucunya yang sudah ribuan tahun pun masih berimbas hari ini. Jangankan rumahnya, negara tempat dia lahir dan meninggal pun menjadi tanah yang disucikan sampai hari ini. Kurang apa lagi? Yesus lahir di mana? Yerusalem. Yang menjadi kiblat orang Kristen sedunia di mana? Pacikan. Kasihan dia. Kenabiannya gugur. Nabi Musa di mana tempatnya lahir? Gugur. Kerajaan Daud di mana tempatnya pernah berdiri? Gugur. Baginda Rasulullah Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Mekah 1400 tahun silam. Pernah cahaya kerajaannya pudar sampai hari ini? Subhanallah. Kalau dia bukan nabi, dia bukan rasul, lalu apa? Dewa. Jadi inilah orang-orang yang berakal kemudian. Ini mustahil kebetulan. Ini mustahil, bukan rancangan. Ini rancangan pencipta langit dan bumi untuk kemudian menjadikan sosok pemimpin, mengajarkan manusia jalan keselamatan kembali kepada Rabb, kembali kepada Tuhan. Hanya beliau satu-satunya. Saya hari ini, kalau saya mau menjadi Kristen, saya masuk ke gereja, menyembah Yesus. Bingung. Yesus gak pernah ngajarin seperti ini. Terus kemudian saya pulang dari gereja, makan babi. Yesus gak pernah makan kayak begini. Lalu, saya ibadah hari Minggu, saya begini. Yesus gak pernah kayak gini, nyanyi-nyanyi, salto-salto. Yesus gak pernah ngajarin. Jadi mau kayak mana? Tapi kalau saya sebagai Muslim, as-salatu khairum minan naum. Nabiku pernah melakukan ini, Rasulku pernah melakukan ini. Saya berzakat, saya berinfak, saya melakukan apapun. Ini Nabiku pernah lakukan. Bukti bahwa dia itu adalah Nabi. Dia bukan cuma Nabi, dia Rasul.
Dia Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bayangkan 1400 tahun silam hidup di zaman jahiliyah, bisa-bisanya masih menjadi tokoh hampir separuh penduduk bumi. Coba, siapa beliau? Presiden Soeharto menjabat 30 tahun kurang lebih. Setelah itu buyar. Malah muncul orang-orang yang menghina menista dari orang-orang yang pernah dibaikin. Tapi Rasulullah 1400 tahun silam, orang Arab mana yang menghujat beliau? Bangsa Arab dari keturunan mana yang mencerca beliau? Tak ada. Tak ada. Sekurang-kurang ajarnya kemudian Syiah, mereka menghargai Nabi Muhammad. Coba. Jadi mungkin mana kita mau menolak kenabian beliau? Orang tuanya jelas, silsilanya jelas, terpelihara silsilanya dari Nabi Adam sampai ke dia, sampai ke beliau. Tapi kalau Paulus, nama bapaknya aja kita nggak tahu siapa. Nama bapaknya Lukas siapa? Nama bapaknya Markus siapa? Nggak ada yang tahu. Coba. Jadi inilah jawabannya. Andai saja saya ditanya, apa buktinya beliau nabi? Nabi itu adalah orang pilihan Tuhan, di mana Tuhan memberikan ilham wahyu kepada dirinya untuk dirinya. Sedangkan Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk orang lain. Nah, sekarang wahyu yang diterimanya itu apa? Sholat. Perintah sholat. Bagaimana dengan umat Islam yang miliaran ini? Apakah sholat? Berapa lama bertahan sholat itu? Udah 1400 tahun terjaga dengan baik. Ada yang berusaha memindahkan kemudian kiblat ke Indonesia? Terlalu jauh itu ke sana. Mending kiblatnya di Indonesia aja deh. Supaya orang Indonesia, mereka sekali-kali orang Arab dong yang datang berhaji ke Indonesia. Gak bisa, Bung. Kitab sucinya kan Arab. Kita kan bukan orang Arab. Rubah yuk. Arab itu dulu, sekarang sudah Indonesia dong. Al-Quran itu Indonesia dong. Bisa? Gak bisa. Sehebat apapun kebencian Eropa, bangsa Barat ke Arab, ke Islam, sebenci apapun mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkongkok-kongkok sedunia orang-orang kafir membenci Rasulullah dengan segenap kekuatan yang mereka punya untuk menggantikan Al-Quran menjadi bahasa Inggris atau bahasa yang mereka punya, tidak akan pernah sekuat apapun kebencian mereka kepada Rasulullah. Contoh simpel aja, orang Amerika tidak senang dengan Rasulullah, dikatakan Rasulullah ini dan itu. Tapi ketika ada umat Islam di tengah-tengah orang Amerika akan minta Al-Quran. Wahai bangsa Arab, wahai Arab Saudi, di tengah-tengah kami punya penduduk minoritas agama Islam, tolong kirimkan Al-Quran. Tapi ingat syaratnya, Al-Quran yang Anda masukkan jangan pakai bahasa Arab, semua harus bahasa Inggris. Bisa? Bisa mereka melakukan itu? Tidak akan pernah bisa. Itulah bukti kenabian beliau, membawa hukum, tonggak tiang hukum yang meluluhlantakkan hukum-hukum yang ada di atas muka bumi 1400 tahun silam. Oke. Ini saya baca dia adalah abid. Abid itu apa ya? Abid terbaik. Abid maksudnya apa ya? Abid? Mana abid? Abid di sini dia adalah abid terbaik. Dia beribadah selama 3 jam, tapi bagi abdi saya mungkin ya. Ya, Mana abid? menurut saya, bagi saya tidak mungkin dia nabi palsu. Dia beribadah orang yang menyembah 3 Tuhan, jam. orang yang merendahkan diri, hamba Allah, abid, penyembah Tuhan. Iya betul. Ya, ahli ibadah. Di sini dia ditulis dia beribadah selama 3 jam. Bagi saya memang tidak mungkin dia beribadah kepada Tuhan yang hanya fiksi ya. Terus yang saya baca juga di sini, sebelum dia jadi nabi, dia orangnya jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Tapi memang bagi saya tidak mungkin orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya dia berbohong mengaku sebagai nabi ya. Bagi saya seperti itu. Ini sebelum dia jadi nabi, dia udah terkenal jujur dan amanah. Mungkin saya masih harus mempelajari lagi ya Bang Juma. Saya juga masih cari. Silakan. La ikraha fiddin, silakan. Ya, saya masih membanding-bandingkan keagamaan dulu karena hidup ini bagi saya gimana ya, takutnya saya menyembah Tuhan yang salah, maka ketika saya mati saya masuk ke neraka, saya juga kan takut dengan sisa neraka. Makanya saya mencari kebenaran juga, mana Tuhan yang benar, mana agama yang benar, karena keimanan kita akan dipertanggungjawabkan setelah kita kematian ya gitu. Masya Allah. Ya, silakan.
Ya, Silakan. mungkin segitu aja dulu. Mungkin Baik. suatu saat saya datang lagi. Baik. Maaf kalau ada kata atau ada kalimat yang kurang berkenan ya, Bung. Oke, Saudara maaf juga. Victor. Ya. Victor ini usia berapa sih? Ya, kenapa? Usia berapa sekarang? Saya masih muda, baru 24. Waduh, anak-anak kecil rupanya. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, Adik saya rupanya ini. Iya. Oke Bang, cuma mohon Baik. maaf ya kalau ada salah kata ya. Sama-sama, saya pun minta maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Oke. Siap. Terima kasih. Salam. 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 Apa sih salam? Terima Salam. kasih. Oh, udah turun. Salam apa sih? Salam. Bagus juga kata-kata itu. Buktikan Nabi Muhammad Bang Juma, tapi jangan pakai hadis, jangan pakai Al-Quran. Tapi jangan. Ya, mungkin tadi dia itu bertanya sebenarnya abid gitu, orang yang suka beribadah atau orang yang menghamba kepada Allah. Bang Juma monitor. Cuma dia menyebutnya cuma abid. Wih, ada lagi nih Bang Juma nih. Satu nih. Bang Juma. Saya paman. Beliau kasihan lah lagi minum. Bikin jangan kopi. teriak terus apa yang mau Iya, disampaikan. bikin kopi dulu saya ya. Lanjut dulu ya, guru-guru yang lain, silakan. Ada masalah ya nih? Tidak ada masalah. Ada satu saya mau tanya Bang Juma, cuma dia masih bikin kopi. Ya, Ini tanya ada aja. Dinda Alif, silakan, silakan. Ada Ustaz Dinda Alif Ali. dan guru-guru yang lain, silakan. Ini kan Bang Juma, dari mulai saya nonton ini yang saya menyimak ini, saya itu tidak langsung mentah-mentah menyimak. Jadi saya ini, kalau saya ya pribadi, Bang Juma ini apapun yang dikatakan orang Kristen, Bang Juma tidak percaya. Bahwa misalnya contoh, Yesus disalib, begini-begini, pokoknya tidak percaya. Apapun tidak percaya. Nah, jadi itu memang salut saya, salut. Yang saya ingin tanyakan ke Bang Juma ini kan selama ini berdebat dengan sana sini begini, tapi hanya satu ini saya pribadi aja yang ingin saya mau tanya sama Bang Juma ini. Dengar Apa? Bang Juma? Ya udah ngomong aja. Ya, sekarang begini, yang dibilang Bang Juma tidak percaya bahwa Yesus Tuhan, itu kan dari Bang Juma. Buktikan di Bang Juma dulu yang mau saya maksud. Tahu artinya buktikan? Tahu mau ingin buktikan nggak? Ya udah, tanya aja udah. Ya, buktikan begini Bang Handi. Kalau memang Bang Juma penasaran, ini kan penasaran. Saya kalau seperti Bang Juma apologit, kan saya penasaran, kok ini orang Kristen ini kok percaya Yesus Tuhan? Bang Juma buktikan. Cara membuktikan nanti saya kasih tahu. Kalau membuktikan. Apa yang mau dibuktikan? Loh, membuktikan begini. Apa yang mau dibuktikan? Ya nih, hilang suara Jaya nih. Ya nih, apa yang mau dibuktikan? Atau coba biar agak main sedikit dulu. Coba kalau saya tanya gini, coba buktikan ya. Coba Pak Yani, saya sederhana kasih soalan yang sangat ringan. Buktikan kalau Yesus itu manusia. Anda bisa buktikan atau tidak? Pak Lam, ada Pak Lamsan nanti begini. Ingat Pak Lamsan nggak San? Halo, monitor kah? Iya. Iya, monitor. Begini Bang Juma, kan, saya salut. Saya Bang salut. Juma lagi Begini. minum. Oh iya ya. Saya salut. Saya luar biasa kalau saya buat Anda. Maksudnya buat Bang Juma dari mulai A ibaratnya sampai Z isi Alkitab Bang Juma kuasai, oke lah. Tinggal pembuktian dari Bang Juma. Iya, apa yang mau dibuktikan? Ya nih, apa yang mau dibuktikan? Buktinya begini, kalau Bang Juma memang kan penasaran, ini Bang Juma kan ceritanya penasaran. Buktikan Bang Juma sendiri dan bilang begini, Yesus, kenapa engkau selalu dikatakan orang Kristen Tuhan? Kalau engkau yang betul-betul, loh, kalau kamu memang Yesus udah cukup. Tuhan, buktikan ke saya. Buktikan ke saya kalau engkau Tuhan. Begitu cara membuktikan.
buktikan ya Yesus kalau engkau Tuhan. Karena saya nggak suka orang Kristen bilang Anda Tuhan. Ya udah cukup. Itu baru bilang laki-laki. Itu Sebelum ya udah cukup. Waduh. Percaya saya. Kenapa panjang banget sih ya nih? Silakan Ustaz Alif. Buktikan dulu lah. Kan kita bilang begini. Dia nyuruh buktikan ke Bang Juma, suruh buktikannya itu suruh bertanya ke Pak Yani. Buktikan kalau Yesus itu Tuhan kan gitu. Enggak, berbicara aja dengan yang bukan ke Kalau saya gini ya nih, dengerin dulu ya, ini terlalu panjang. Jangan ke saya. Itu terlalu panjang gini loh ya. Saya tanya Yesus ya. Yesus, buktikan kalau kamu Tuhan. Yesus menjawab di beberapa tempat. Di Yohanes 17:3, Yohanes 14:28, Yohanes 5:30. Yesus menjawab nih. Ulangan 64, Markus 12:29. Yesus jawab loh ya. Yesus sendiri yang jawab nih. Kata Yesus apa? Pertama, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus, aku nih. Yesus adalah utusan Tuhan. Satu. Di Yohanes 17:8. Ya, segala firman yang telah ku terima, Yesus ngomong nih, telah ku sampaikan kepada mereka dan mereka menerimanya dan percaya dan aku adalah utusan Tuhan. Tuh jawaban Yesus tuh. Saya jawab ke Yesus, buktikan kalau kau Tuhan. Jawaban Yesus sudah dua nih. Jawaban 2-3 lagi nih. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus aku. Itu Yesus jawab. Yesus lagi Yohanes 14:28. Bapa lebih besar daripada aku. Yesus berkata begitu. Ada lagi, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Terakhir dia menjawab begini. Yesus, buktikan kalau kau Tuhan. Dia jawab begini, bagaimana mungkin aku Tuhan? Aku sendiri berdoa kepada Tuhan. Tuh Yesus yang menjawab tuh. Jadi Yesus sudah menerangkan dirinya bukan Tuhan, tapi dia utusan Tuhan. Itu ya nih jawabannya. Ini bukan karangan loh ya, data di Bible. Kira-kira sederhananya begitu ya nih. Bukan itu yang saya maksud Bang Hani. Lah terus apa lagi? Apa lagi? Dengar dulu. Bisa saya bicara. Dengar dulu. Iya, silakan. Bang Hadi. Iya. Begini Bang Hadi maksud saya. Bang Juma ini kan, saya salut. Saya salut, jujur saya bilang. Begini semua orang terbantahkan oleh dia. Begini, orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, dia bilang tidak. Ustaz Alif lagi deh, pusing gua. Ya, silakan Ustaz. Dengar dulu Bang Juma. Bang Juma kalau masuk tangkap maksud saya ini. Nangkap. Bang Juma kalau memang betul-betul kan begini. Bang Juma kan tinggal bilang di dalam hati, lubuk hati yang paling dalam Bang Juma ngomong begini aja di dalam kamar sendiri. Yesus, Anda kok saya heran. Kenapa orang Kristen percaya kepada Anda? Kalau Anda betul-betul Tuhan, tunjukkan kepada saya, Juma. Kalau Engkau betul Tuhan. Karena saya tidak suka itu orang Kristen. Udah Yesus sudah jawab, dia utusan Tuhan. Iya kan, membuktikan karena kan orang Kristen percaya dia Tuhan, Bang Juma tidak. Buktikanlah pada diri Bang Juma dulu. Gini aja Pak Yani, cara diskusi itu bukan begitu. Itu sama aja nyuruh mendoktrin diri sendiri, bukan berdasarkan kitab. Gini aja loh. Ini buktikan. Coba aja lah, tes aja. Enggak. Ya ini sederhana begini, kita buktikan. Tadi kan sudah sempat diangkat juga ayatnya. Ini saya bantu bacakan begini ya. Bilangan 23:19 yang bunyinya, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Nah, di sini dikatakan Tuhan atau Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Saya minta sama Pak Yani, buktikan kalau Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Anda bisa buktikan atau tidak? Saya bilang saya percaya dia Yesus, tapi Bang Juma bilang kalau yang Anda bukan sedang membuktikan, Anda sedang membantah jadinya. Ya, yang saya maksudkan begini loh, abang-abang di atas begini, bunda-bunda. Ini Bang Juma kan tidak percaya. Bang Juma kan bisa di kamar kan paling kan tidur sendiri kalau misalnya sendiri. Coba-coba aja gini. Saya kok penasaran Yesus ini dengan orang Kristen ini, kenapa mereka mengatakan Anda Tuhan? Sampai Bang Juma ngomong dalam hati dan betul-betul tulus dari dalam hati mengatakan begitu. Kalau Engkau Tuhan, tunjukkan di depan saya.
Apa? Jadi tunjukkan begini Bang Juma, maksud saya. Itu akan terjadi bukan langsung saat itu. Nanti akan 10 tahun kemudian, 15 tahun kemudian apabila Bang Juma sudah terpuruk dan akan Apa sih Yani ngomong apa sih Yani kau ini? Ini kayaknya Bang Juma biar nanggapin dulu sebentar biar Iya, iya. agak sedikit reda ini. tinggi Ini yang kayaknya nggak ngomong, reda-reda maksudnya. ini. Ini kan Kenapa Kalau ada nggak ini? dijawab kan, ini. selama ini kan Bang Juma buktikan bahwa orang Kristen itu begini, Yesus begini. Kalau saya, jadi Bang Juma buktikan kan Bang Juma bisa berdoa begini, bukan berdoa sih, maksudnya di dalam hati. loh, Yesus, bilang Iya. Bang Juma bilang, Yesus, saya percaya Anda nabi. Kalau memang saya percaya nabi, kenapa orang Kristen itu percaya Anda Tuhan? Buktikan kepada saya kalau Engkau Tuhan. Kan Itu kita Yesus tahu. berkata, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu Nabi dia. Ah, Bukan. Gini Bang Andi gini. Ini lucu, Ya, ini gimana? lucu. Gini, coba bisa nggak pola berpikirnya Bang Zuma tuh begini, Pak Yani. Ini mohon maaf ya. Justru Bang Zuma itu setiap mau tidur tuh berpikir, ini kenapa orang Kristen menuhankan anak manusia? tapi kan Iya itu kenapa gitu loh. Bukan malah justru kenapa Yesus dituhankan. Justru kenapa ini orang ini yang salah. Kenapa dia menuhankan Banyuma manusia gitu. Banyuma puaskan dulu anakmu ini. Nah, puaskan dulu. Betul, tapi kan Bang Juma kan saya kan tidak mana tahu. nih? Saya tidak tahu dengar dulu. Saya tidak tahu keberadaan Bang Juma. Apakah malam-malam itu dia berbicara dengan kan begini Bang Juma tinggal buktikan. Gini loh, Bang Andi, begini contoh lah, Bang Andi. Saya kan apologet. Saya kan penasaran saya kok bisanya nih orang Kristen ini sudah saya bilang dia bukan Tuhan masih saya bilang, ya kalau memang engkau Tuhan ini saya sendiri yang berbicara ada orang lah ceritanya begitu itu begitu maksud saya. Coba kamu tunjukkan kalau engkau Tuhan memang Yesus. Karena orang Kristen mau percaya Anda Tuhan. Coba buktikan di depan saya. Ya udah ada Bang Juma udah ada tuh. Berani enggak Bang Juma ngomong? Ya udah cukup. Berani, kan? Iya itu Bang Juma. Puaskan dulu anakmu Bang Juma. Itu anakmu lagi. Iya. Allah, saya Gimana Bang Juma? Jadi saya menghargai saudara saya, masya Allah. Saya menghargai. Saya cuma lucu aja gitu ya, karena seragam polwan disuruh pakai ke saya itu kan lucu rasanya. Jadi gini, Gimana? saya sebagai seorang Muslim, saudara, saya sebagai seorang Muslim, keberadaan saya sebagai apologet di sini, hadir di tengah-tengah kalian. Bukan untuk menista, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, bukan membuat saudara-saudara itu putus asa dari kebenaran. Tidak. Keberadaan saya itu semata-mata sebagai kasih rahmatan lil alamin untuk kalian semua. Kalau ada yang salah dari penyampaian saya dibantah, kalau ada yang benar itu direnungkan, dipikirkan. Pertanyaan saudara, pernyataan, bukan pertanyaan, pernyataan. Kenapa Bang Suma tidak melakukan hal seperti yang Anda lakukan? Karena Bang Suma itu dalam pola beragama itu akal dan kitab suci. Al-Quran saya mengatakan wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a wan nida summum bukmun umyum fahum la yaqilun. Dan seperumpama bagi penyeru kepada orang-orang kafir adalah seperti penggembala yang meneriaki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan saja. Mereka tuli, bisu dan buta, maka mereka tidak mengerti. Jadi saya tahu, saya ngerti kenapa orang-orang ini tidak paham, tetap aja menyembah Yesus. Saya paham. Kenapa? Karena orang-orang ini, kata Quran, seibarat seperti hewan yang diteriaki. Mereka mendengarkan suara tapi tidak mau mendengar, tidak ngerti apa makna dan isi suara tersebut. Itu yang ada. Sehingga Al-Quran di ayat lain mengatakan apa? Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahun bima walahum ayun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Al-Quran mengatakan itu. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kenapa? Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak
bahkan lebih sesat dari hewan ternak itu. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Siapa mereka ini? Mereka yang mendengarkan firman, mereka yang mendengarkan Al-Quran tetapi menolaknya. Al-Quran mengatakan dia hanya nabi, dia hanya rasul, mukjizatnya atas izin Allah. Bible juga mengatakan itu, dia nabi, dia rasul, mukjizatnya atas izin Allah. Nabi ini punya kekuatan yang sangat luar biasa, punya mujizat yang sangat luar biasa, tapi bukan dari dirinya, tapi dari yang mengutusnya. Begitupun di dalam Bible, dia mampu sampai membangkitkan orang mati, tapi bukan dari dirinya, tapi dari dia yang mengutusnya. Tapi apakah kemudian orang-orang Kristen ini bisa menyelami itu untuk mengatakan bahwa dia hanyalah nabi dan rasul? Tidak. Berarti Al-Quran betul. Mereka punya kuping, mereka punya mata, mereka punya hati, tapi tidak berfungsi. Summum bukmun umyum fahum la yaqilun la yarji'un. Ulaika humul ghafilun kal an'am bal hum adallu. Ini, jadi bagaimana mungkin kemudian saya larinya ke Yesus? Yesus, apa sih kau itu? Kenapa sih kau itu dituhankan? Apakah kamu ini jangan-jangan Tuhan betulan? Itu tak mungkin. Berani itu ndak, Bang mustahil. Juma? Itu berani ndak ngomong begitu? Kan nggak mungkin, Bang. Itu ibarat saya bicara kepada seekor sapi. Sapi, kenapa sih orang-orang ini percaya kamu itu adalah ayam? Jangan-jangan kau ini betul-betul ayam. Ini tidak mungkin itu saya lakukan, berbicara kepada seekor sapi. Sapi, kok banyak orang yang percaya kamu itu adalah ayam? Atau jangan-jangan kamu ini benar-benar ayam ya? Berarti saya juga ikut gepeng. Tidak begitu. Yang saya maksudkan Bang Juma jasalnya tidak paham yang maksud saya. Yang saya maksud, kan Bang Juma penasaran dengan orang itu, bukan penasaran gini nah. Contoh lah saya kan begini, apologet seperti Bang Juma. Saya apologet. Jadi saya kan bilang beginilah saya kan apologet. Saya bilang, kamu itu sudah saya bilang begini dalam ayat ini tertulis. Kan yang saya tuju itu kan tetap yakin bahwa dia Tuhan. Kalau Bang Juma mau ingin tahu, bilang aja sama Yesus, kenapa kamu kok Tuhankah kamu? Atau kan begitu, nanti dia tunjukkan ke Bang Juma, itu maksud saya. Apakah dia nabi, apa dia Yesus? Tuhan, gitu loh. Kan sudah jelas dalam Al-Quran saya dia nabi. Bang Juma berani enggak ini? Di dalam kitab suci saya ada tertulis dia nabi, dia rasul. Di dalam kitab Anda juga dia nabi, dia rasul, dia manusia. Lalu untuk apa saya tanya? Kemudian Yesus mengatakan tanda-tanda dari nabi palsu itu memanggil aku Tuhan, menyembah aku, bermujizat ke aku, mengatasnamakan. Kan udah dijelas, udah ditahu itu adalah tanda-tanda nabi palsu. Masa kan saya mau bertanya lagi, sapi, sapi, jangan-jangan kau ini ibu Rasmi? Kan lucu, ada mungkin. Loh, kalau Bang Juma bertanya itu, Bang Juma tidak masalah. Kalau buat saya sih, kan Bang Juma mau ingin bertanya, mau ingin tanya, kan bisa juga kan dia bilang, Bang Juma memang nak beres itu orang-orang Kristen. Itu saya memang nabi, kenapa? Nah, itu kan maksud saya begitu, Bang Juma. Paham enggak maksud saya? Al-Quran sudah mengatakan loh, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Udah dijelaskan. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un, udah dijelaskan. Bahkan di dalam kitab saudara dikatakan dia mati karena tidak menerima didikan, karena keturunannya maka ia sesat yang sebesar-besarnya. Orang cerdik bertindak dengan pengetahuan, tetapi orang bemal membeberkan keturunannya. Banyak loh data-data seperti itu. Mengerti jalannya. Gimana? Yang saya maksudkan tadi sebelum saya ngomong tadi itu ya dari awal, saya kan sudah bilang, saya sudah paham. Orang Kristen itu ngomong begini, Yesus itu Tuhan. Bang Juma bilang begini dalam ayat. Yang saya maksud, Bang Juma coba sekali-sekali di dalam kamar bilang aja begini, Yesus, Anda ini kok selalu dipercayakan orang Kristen Tuhan. Betulkah Anda Tuhan atau memang nabi? Loh, berani enggak? Itu sama halnya Anda suruh saya bicara kepada sapi. Sapi, kok orang-orang itu banyak percaya kalau kamu itu adalah ayam? Betulkah kau itu adalah ayam? Itu berarti saya gepeng, Bang. Itu berarti saya juga gila. Bang Juma tidak berani. Yakin saya tidak berani. Saya bukan tidak berani, saya ini waras. Saya tidak gila. Tidak gila orang bertanya begitu, Bang Juma. Saya kasih tahu ya Bang Juma. Makanya saya bilang sampean belum nyampe. Kenapa belum nyampe?
Kalau saya jadi Anda, saya ingin coba juga. Kan begini. Abang ke psikiater aja dulu. Enggak juga. Loh. Lucu apa gini? Saya jadi Anda itu Bang Juma, saya akan bilang begini sama saya, anggaplah ilustrasi saya lah. Saya apologet. Yeah. Kan saya sudah begini-begini tapi tetap mereka bilang Yesus itu Tuhan. Bisa juga kan saya bilang begini dalam hati saya ini. Kamu Yesus Tuhan. Benar Tuhan kah kamu kok ini? Jadi kan loh, coba aja kalau berani Bang Juma. Coba aja. Bang Juma tidak berani itu. Tidak bakal berani. Yakin Bukan saya. nggak berani, saya masih waras, Coba Bang. aja. Tidak. Kita bertanya kan, penasaran kan, kenapa sih? Saya tidak akan pernah penasaran karena saya sudah tahu Yesus itu manusia. Lah kalau lah buat Bang Juma begini Bang Juma, saya kasih tahu. sampai segitunya ya Allah. Tes aja Bang Juma. Ini saya tes aja lah. Bang Juma tes, kan namanya tes boleh kan? Namanya Oh nggak mencoba bisa kan boleh. berbicara mengenai akidah nggak boleh. Aduh, Berarti Bang Juma ya takut Karim. makanya itu kan saya bilang. Di Islam tidak boleh kayak begitu bang, nggak boleh. Loh, Tidak boleh kita itu kemudian meragukan Allah. Kalau saya bertanya begitu mau menyatakan itu seperti kepada Yesus, seperti saya meragukan Tuhan saya Allah. Nah, itu salah Bang. Karena Tuhan saya Allah la ilaha illahu. Maka tidak ada Tuhan selain Dia, apalagi Yesus cuman manusia. Udahlah bang, Saya paham. jangan lawak-lawak lah. Yang Bang Juma itu maksud saya paham. Bang Juma belum nggak paham maksud saya. Saya paham. Kan hanya ingin tahu kan niat di hati Bang Juma kan tulus mengatakan itu, bukan artinya Abang Juma saya mau ikut Yesus, bukan yang saya maksud begitu. Coba aja ya Yesus. Engkau selalu dikatakan orang Kristen Tuhan. Buktikan kalau engkau Tuhan, saya mau lihat. Begitu aja ngomong. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Tuhan. Enggak kan begini. Bukan. Lucu. Kepembuktiannya ke Yesus. Ketika Paulus tanya, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Yesus mengatakan apa? Aku Yesus manusia dari kota Nazaret. Kok saya aneh ya? Masa saya bertanya lagi, apakah engkau Tuhan? Sementara Yesus mengatakan, aku adalah manusia dari kota Nazaret. Kisah para Rasul 22 nomor 8. Jadi buat apa? Lucu abangku ini. Bang Juma takut itu namanya. Kalau saya masih waras bang. Orang sudah tahu itu sapi. Ditanya, hai sapi, kenapa banyak orang yang menganggap kamu itu adalah ayam? Jangan-jangan kau betul-betul ini adalah ayam. Coba kau jujur kepada saya sapi. Katakan kepadaku bahwa kau adalah sapi, kau adalah ayam. Kamu bukan Bang Yani. Tidak nyampe Bang Juma. Bang Juma itu takut bertanya begitu. Coba aja sebelum Bang Juma tidur ngomong aja begitu. Ngomong aja. Nanti dibuktikan. Kalau dia bilang nabi, nanti dia bilang begini sama Bang Juma. Ya Bang Juma, saya nabi kok. Salah orang Kristen. Kan tinggal begitu jawabannya. Simpelnya begitu. Loh, logikanya kan begitu. Bang Juma apologet ini loh, tidak percaya kan orang Kristen itu bilang Bang Hani masih punya suntikan untuk kuda? Ada. Coba dicampur cairannya semen sedikit, suntik pahanya Bang Hani ini. Kayaknya gangguan ini malam beliau. Enggak Bang Juma. Saya kan kalau jadi Bang Juma pasti kan saya kan ini membuktikan pada diri saya sendiri. Coba nggak usah terlalu jauh Bang. Ajak aja seluruh pendeta untuk membuktikan Yesus itu Tuhan. Itu pendeta aja pun. itu bukan ahli debat Bang Juma. Bang Juma salah itu. Saya tidak setuju itu pendeta berdebat. Pendeta itu pengkhotbah bukan pendebat. Kalau dia itu pendeta itu hadir di pendebat seperti di sini, saya akan marahin dia begini. Anda itu cocok jadi Coba gini lah sedikit. Ya, bukankah berdebat itu harus menguasai materi? Pendeta itu pengkhotbah Bang Juma, bukan. Iya, dan mereka hanya bisa mengkhotbah kisaran-kisaran perpuluhan aja kan? Tidak perpuluhan juga, semua. Oh, semua. Dia pengkhotbah, Bang Juma bukan Yani, pendebat. kenapa kamu maksa-maksa orang Yani? Masih. Mamanya anak-anak masuk. Wuhui. Mantras. Siapa Bunda Rama ini kak siapa? Maksudnya begini, kan begini, Bang Juma. Kalau saya sih. Tapi aku sedikit bertanya dong Pak Yani, izin ya para guru. Coba Pak Yani begini Pak Yani, izin mohon maaf Pak Yani ya. Sebelum Pak Yani menyuruh bertanya begitu kepada Bang Juma mempertanyakan tentang Yesus, Pak Yani sudah menyuruh juga atau sudah atau belum kepada Kristen sendiri menanyakan kepada Yesus, sebenarnya kamu itu Bapa itu sendiri atau Tritunggal sih?
Karena mereka itu belum akur sampai saat ini. Nah, coba. Kalau Kristen sendiri saya sudah tanya pernah ke belum orang bertanya Kristen, begitu tetap dan dia dapat bilang, jawaban dari Yesus? tetap dia bilang Tuhan. Makanya itu kalau Bang Juma percaya coba buktikan. Katanya suruh nanya sama Yesus. Buktikan. Bang Juma tidur malam ini pas mau tidur ya Tuhan, ya Yesus. Engkau loh, kan begitu. Saya bukan ajaran untuk berdoa untuk secara orang Kristen. Yani. Saya makan dulu deh. Lapar kedengar. Kenapa kau maksa-maksa? Tidak maksa, kalau Bang Juma mau oke, kalau nggak mau ya silakan. Tapi persoalannya aja ya nih, dengerin ya nih. Persoalan Bang Juma itu tidurnya di bangunan. Di bangunan ya? Iya. Nah, jadi ya itu Bang Handi kan begini maksud saya kan. Gak usah punya maksud lagi, kebanyakan maksud lu ah. Gini loh ya nih. Saya penasaran. Kira-kira kalau kamu nanti mimpi, nanti kalau kamu mau tidur, misalnya tanya Yesus, kamu sebenarnya ini, gua kasih Yesus pertanyaan pilihan ganda, ya. Yesus, kamu sebenarnya ini siapa? A. Tuhan, B. manusia. Kira-kira Yesus jawab apa? Sudah dibuktikan sudah kalau. Apa jawabannya? Apa jawabannya? Itu rahasia saya nggak akan bilang. Rahasia. Kalau saya mau bilang Anda pun Bang Handi tidak percaya. Untuk apa saya bilang tidak percaya juga. Makanya kalau Bang Juma kan apologet, saya salut. Jujur saya bilang, saya bisa cuma kali ini aja Bang Juma tes. Coba tes aja. Kau tahu nggak itu obatnya melingkar? Obatnya melingkar. Kenapa kok orang Kristen itu percaya Anda Tuhan? Bingung saya ini Yesus. Saya percaya Anda Nabi. Kenapa orang Kristen percaya Engkau Tuhan? Yang mana yang betul ini? Makanya kita panggil Yesusnya. Nah supaya jelas. Malah saya yang bingung sama kamu. Ya buset. Nah itu kan dari saya. Saya kan cuma kasih begitu. Kalau Bang Juma berani oke silahkan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Kan namanya orang itu kan Bang Juma kan apologet bilang, orang Kristen bilang begini, Bang Juma tidak dalam tertulis. Tapi kan Bang Juma bisa juga kan bilang, Yesus kok kamu dipercaya orang Kristen Tuhan, betulkah? Tapi Yesus sudah menjawab. Nanti kan Yesus kan dia betul-betul Yesus bukan Tuhan, dia bilang nabi saya nabi. Dia kan nggak percaya sama Tuhan Yesus. Hampir 100 data di Bible yani, Yesus mengklaim dirinya utusan Tuhan. Yesus yang ngomong sendiri loh. Iya, maksudnya betul Bang Handi itu dari Bang Handi sama Bang Juma, tapi enggak, di Bible tertulis banyak. Di Bible tertulis banyak Yesus utusan Tuhan. Iya betul, coba orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan. Ya berarti kamu membantah Yesus. Tidak. Loh, gimana sih? Tidak ada seorang pun, ada manusia di muka bumi ini mengatakan tidak seorang pun yang akan ke surga, akan bertemu Bapa tanpa tidak melalui aku. Nabi siapa yang pernah ngomong itu? Tidak ada nabi pernah ngomong itu. Coba lawan Bu, kasih tahu Bu. Jadi kita membuktikan, jangan Diam, membuktikan kita. Ini urusan saya. Ayo, Yani, kamu lawan saya. Aku nak seneng lawan perempuan itu loh. Aku ini kalau sama perempuan itu susah, saya bingung saya lawan perempuan karena saya nak biasa, bukan lawan sih, bingung saya. Soalnya perempuan itu kan apa namanya, kita baru satu ngomong dia sudah 3. Kebalik ya nih, kok kayak perempuan malam ini ya nih. Gimana kamu gak nyambung dari awal, kayak orang gila kamu. Lu buset, jangan Bu, kesian dia, memang karena begitu dia. Begini loh, saya tidak pernah menghina orang, saya tidak pernah Bang Juma nak pernah juga saya bilang gila. Karena apa? Kalau kita mengatakan begitu demikian, disitulah kita pribadi kita sesungguhnya kelihatan. Nah boleh kita bilang itu orang ini gila, orang itu sinting, orang jangan. Karena orang mengatakan begitu berarti dia memaki dirinya bukan, sendiri. Pak Yani, bukan mengatakan gila tapi kayak orang gila. Beda dong maknanya. Gimana sih? Gitu ya. Cuma sebenarnya begitu loh sebenarnya. Kalau saya jadi debat kamu itu tidak nyambung, Yani. Iya paham saya. Itu kan tiap orang kan cara berpikir berbeda. Kalau saya itu bilang sama Bang Juma, coba tes aja. Kan begini, Bang Juma kan tinggal bilang, Yesus, Anda itu kok selalu dikatakan orang Kristen Tuhan.
Iya, orang Yesus sudah jawab di Bible, dia bukan Tuhan, dia udah jawab. Iya, tapi kalau Bang maksudnya begini, ya betul. Tapi kan Bang Juma mau ingin buktikan orang Kristen itu mengatakan dia Tuhan, kan tinggal paling Yesus jawab, Bang Juma, saya nabi bukan Tuhan, kan begitu. Udah dijawab, dia nabi, udah dijawab, Yesus sendiri yang ngomong. Ya, kalau dia jawab nabi berarti apa yang dikatakan Bang Juma betul. Iya, itu baca aja. Lidah. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Itu orang banyak aja situ ngomong Yesus adalah nabi. Gimana sih lu? Iya, maksudnya begini Bang Andi, kan orang Kristen itu kan bilang Tuhan. Jadi Bang Tapi Juma kan iya, ya nih dengerin. Orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan, tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Perkataan orang Kristen atau perkataan Yesus? Gimana? Yang benar yang mana ya nih? Jawab. Iya, orang kan dia mau Yesus berkata dia nabi, mau berkata dia Ulang lagi, dengerin ya nih. Jadi sekali lagi. Kita bilang Yesus Tuhan. Jadi sekali lagi ngomong. Orang Kristen bilang Yesus itu Tuhan. Ya. Tapi Yesus berkata, aku utusan Tuhan. Yang mana yang benar? Orang Kristen atau Yesus? Makanya kan saya bilang. Kamu nggak mau jawab ya nih, lama-lama juga nih. Ini ada kunci dongkrak nih. Kunci dongkrak gue pegang nih. Tetap dia bilang Tuhan begitu. Makanya kan yang dibicarakan ini dari itu kan tetap itu yang dibahas itu Tuhan, manusia, Tuhan itu manusia dan Tuhan. Pokoknya dibolak-balik manusia, Tuhan, kan begitu. Mau kamu apa ya nih sekarang? Ya. Kamu ngeyel sekali. Omelin Bu. Ya, maksudnya sekali-sekali lah Bang Juma ngomong begitu kalau mau tidur malam. Maksud saya begitu kan membuktikan di diri sendiri bisa kan? Kan tinggal aja Yesus bilang begini sama Bang Juma, ya saya Bang Juma nabi, bukan Kamu Tuhan. kenapa maksa Salah orang si Kristen itu Jum? kan begitu. Dia nggak mau. Dia Oh, Islam. Kamu ya nih ngerti tidak? Loh, Ibu ini Kristen loh ya nih. Ibu Permen ini Kristen loh. oh iya, kan siapa ini? Yang mana sih yang ngomong ini? Itu Ibu Permen. Kristen dia loh. Oh, Permen. Oh iya. Asli mana? Bu, ini Permen namanya Permen atau apa ini? Bonbon. Permen. Lu belum pernah diulek emak-emak tengah malam ya? Margareta nama saya ya nih. Tuh Margareta. Oh, Margareta Tangel. Lian ini belum pernah diomelin sama emak-emak tengah malam nih. Omelin Bu. Saya nak berani kalau sama perempuan, jujur sama saya itu kalau perempuan sudah ngomel mendingan saya jalan sudah. Baru pulang tenang sudah. Tapi lu tahu jalan pulang kan? Tahu lah. Hah? Itu sudah saya bilang. Jangan kabur kamu, jangan kabur. Takut kamu sama saya. Tidak takut. Maksudnya kita kan perempuan itu kan kayak gimana ya, kalau buat saya sih beda-beda Bang Hadi, saya tidak mau. Saya itu begini loh. Saya itu mendingan saya apa sih namanya ibarat daripada saya sama perempuan ngobrol, bingung juga saya. Nah bisa saya mau berdebat itu nggak bisa. Ya nih itu kombantrin itu obat apa ya nih? Gak usah maksa-maksa si Jum. Saya curiga juga ini kok dari tadi saya lihat ini Mbak Permen ini kayaknya curiga sama Bang Juma ini. Nah apa biasa itu, kita itu simpati sama orang itu Mbak, biasa. Yang penting jangan kita mau, iyalah biasa itu. Ya nih. Ya nih. Ya Bang Andi. Istri apa? Kamu tahu jalan pulang kan? Tahu lah. Jalan pulang itu kita tahu. Kalau kombantrin itu ya nih itu obat apa sih? Saya yakin tidak tahu Bang Handi. Dia ngomongnya aja tidak nyambung. Oh, waduh, nggak benar ya ini. Ini Bang Handi juga ini sebenarnya STI sebenarnya, termasuk STI juga. Apa itu? Tuh, suami takut nggak bisa baca, dia susah banget baca. Jadi nanti kau nanti malam mimpi atau sebelum tanya Yesus, kamu sebenarnya utusan Tuhan apa Tuhan gitu ya, tanya ya.
Sudah saya tanya itu, saya buktikan. Sudah saya Jawabannya apa? Saya tanya, Yesus, begitu ya Tuhan Yesus. Saya percaya Anda Tuhan. Kalau saya berdoa terus begitu, apa jawab pertanyaan? Tuhan, kenapa kamu panggil saya Tuhan? Pertanyaanmu apa? Jawabannya apa coba? Kau pertanyaanmu apa? Jawabannya apa coba? Jawabannya itu Bang Handi. Pertanyaanmu dulu apa? Ya tetap saya bilang dia Tuhan, ya Tuhan kan. Nah, kamu tuh nggak bertanya, kamu berstatement namanya. Pertanyaan itu dimulai apakah? Itu loh. Apa pertanyaanmu ke Yesus coba? Saya tidak perlu mengatakan dia apakah Anda Tuhan. Kalau saya Ya berarti kamu nggak bertanya, kamu halu. Ya. Karena saya sudah percaya dia Tuhan, makanya saya tidak perlu bertanya begitu. Yang saya mau bertanya, Bang Juma berani. Bagaimana kamu percaya dia Tuhan? Dia sendiri berbicara, dia utusan Tuhan gitu loh. Bagaimana bisa? Siapa yang ngajarin? Begini loh Bang Handi, dia kan itu sudah mengatakan bahwa tanpa melalui dia tidak akan pergi ke surga. Adakah manusia di muka bumi ini pernah mengatakan begitu? Dan dia pergi ke surga, berarti dia tempatnya di surga. Begitu loh, kepercayaan orang Kristen demikian. Kalau orang itu manusia dan dikubur di manusia aja kan mungkin. Tapi dia ini terangkat ke surga, berarti dia pemilik surga. Itu dipercaya orang Kristen, Bang Handi. Siapa yang ngangkat dia ke surga? Dia terangkat ke surga kan ibaratnya dia pulang kembali ke situ kan, ke asalnya surga sana. Itu ya. Jadi di surga ada dua Tuhan. Buat di situ Bang Handi, orang Kristen percaya dia Tuhan karena dia ke surga lagi. Tapi ada kan juga Tuhan, ada Bapa, ada Yesus di surga, ada dua Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa itu maksudnya dia. Satu lah. Satu. Yesus itu anak manusia loh, di atas naik anak Maria. Itu kan Bang Handi kan sudah Loh, dia terangkat sama badannya, ya nih. Iya, dia kan apa sih nggak bisa dia buat, Bang Handi. Terangkat sama badannya loh. Dia bisa buat sih semuanya. Ya anak orang loh itu. Anak Maria loh yang terangkat sama badan-badannya ke surga. Loh kok ketawa? Enggak, ketawa aja Bang. Masa bisa ketawa? Itu anak orang loh itu kok Tuhan kan? Enggak juga, enggak begitu. Itu enggak sampai begitu cara berpikir saya. Berarti kau lawan datamu ya nih? Enggak, dia kan begini Bang Handi. Bang Handi udah tidur kasih Jum. Coba panggil. Ini udah dulu diam ya, ini ada kunci dongkrak nih. Itu ada tuh. Alhamdulillah habis makan. Lanjut. Minum anggur asam ya Bang Juma? Iya. Bang Juma minum cap tikus kah? Buset. Makan apa Jum? Kamu malam-malam. Aduh. Makan hati. Sama si Rasmi. Iya, kok tahu? Cemburu banget dia sama Rasmi. Dari semalam ini. Untung tidak ada Rasmi masuk ya. Ada kali dia, coba gue lihat. Tapi Bunda Rahma nanti dimarahin lagi tuh, karena dia perempuan. Perempuan turun kata dia. Iya. Ini kalau Bang Juma ketemu ini permen habis ini Bang Juma ini. Iya betah tuh perempuan itu yang hijab kuning itu, betah dia. Bunda Rahma ya. Enggak mati lampu lagi, enggak? Mati langka. Mati lampu. Mati lampu sih Jum. Ya. Belum nyala. Ini dari tadi Mbak apa permen ini kok dari tadi terus di sini, maksudnya kayak gimana ya? Apa sudah lama kenal Bang Juma ya? Udah 67 tahun. Oh gitu ya. Apa urusan kamu ya nih? Makan lah. Ada, cuma tanya. Nah apa-apa, saya dukung aja kok, Mbak. Kita kan berteman, nah apa-apa. Berteman semua kita. Kalau perbedaan itu biasa kalau buat saya. Karena saya ini istri saya aja Keberatan perempuan. kamu kalau saya dekat sama si Jum? Tidak. Tawala asa. Iya atau jangan saya.
Jangan. Aduh, masuk ulang nih. Masuk ulangnya. Oh jangan. Ini pernah tinggal di Bangkoso kayaknya nih, Takalasi dia. Saya kan bilang Takalasi Madinah. Mana tuh perempuan? Tidak ada suaranya perempuan tuh. Bunda Rama ada tuh Bunda Rama. Bunda, bangun Bunda. Oh Bunda Rama lagi masak tadi, masakin Banyuma makan. Capek ya tadi Bunda Rama lagi goreng ikan tadi. Benar Kak Jum? Apa? Kenapa? Kenapa? Yang Bunda Rama yang masak di rumahnya Banyuma. Ya nih, siapa? Bu. Ibunya bukan dia. Bukan. Orang baru kayaknya ini orang ini ya. Iya. Dia nggak tahu kalau saya sudah punya istri ya. Banyuma udah punya istri, punya anak 3. Punya anak 4. Iya. 4 anak saya 4 di Makassar 3, ada di Batam 1. Gitu loh. Mamanya anak-anak itu ada di sana. Bohong pula. Kok maksa kali sih? Kok maksa? Aduh parah ini ibu. Ini mertuanya Bang Juma. Ini mertua saya naik. Apalagi tuh perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mertuanya Bang Juma. Saya tunggu sampai tertidur nih. Sengaja sana ikin. Maaf. Ini permen ini mau ini cari. Aduh. Iya. Pening kepala saya jadinya. Syarifah Alwiya Said Muhammad Al-Jufri, kepala sakit. Gimana dong tuh? Ibu Syarifah? Iya, saya. Tapi ibu sayang sama Bang Juma ya? Salam saya salam, tapi apa nak bikin, saya kan orang Singapura, jadi susah nak dapat. Susah nak cakap dengan abang rumah nih, adik-adik rumah. Saya udah tua, umur sudah 70. Masya Allah. Sama umurnya Mbak Permen juga sudah 72 dia. Gitu gimana itu? Bunda Rahma tahulah saya ini. Belum lah Jo, Belum katanya Bang Edi. Takut kali disebut dia. Ini saya nih segeram nih, lihat si Ahyong apa katanya? Seruntuk sih sambil berubah. Bukan nasabnya Rasulullah. Saya geram karena keluarga saya semua di Yaman. Iya. Sebelah ibu dari Al-Mahdali, sebelah bapak dari cemburu dia. Bagus lah. Aduh. Tapi happy, saya dengar gembira tadi. Happy selalu ya. Iya. Kenapa bos? Susah mau cakap dengan Bang Zuma nih. Ini banyak peminatnya kamu nih. berkata Juma sama Juma? Bang Andi. Ini parah lagi. Sahabat Zuma dengan Abang Zuma. Wah. Iya Bunda Sarifah. Masya Allah. Selamat istirahat ya Bu. Apa yang kau andalkan sama saya?
Syariat apa yang kau andalkan sama saya? Ya, ada jin pohon naik lagi ke sini. Jin pohon itu di mana dia letaknya jin pohon? Di atas pohon lah. Di mana sih? Di atas pohon. Di atas pohon masih ada yang ke atas pohon. Nenekmu. Nenek semut. Nenek semut itu mana nenek semut Anda? Nenekmu itu udah lebih semut. Kau di bawah mbok dulu umur suku. Ayo. Mana semutmu? Silakan. Lucu. Balau mar. Sudah turun dia. Mana yang mau naik nih? Ada yang mana sih ya? Selalu gitu. Bagus. Ustadz Ali, bagaimana tadi perkembangannya koordinasi? Alhamdulillah aman baik. Waduh maaf nggak bisa gabung tadi ya. Oh seru iya, ya. Apa? Tapi mungkin tapi ini juga nggak apa-apa lah, sedikit lagi juga gini diinformasikan nanti buat kawan-kawan atau saudara-saudara yang ingin bergabung dengan API, maka nanti silakan di kontak wilayahnya masing-masing, cari akunnya, misal API Jabodetabek, cari aja KTP-nya di Jakarta, ya silakan cari akun Jakarta, kontak pengurus API sana, nanti langsung koordinasi ke sana. Semua akan mudah, insya Allah akan lebih cepat. Semuanya lagi dikerjakan, dipercepat. Semoga nanti bisa mendaftar lebih mudah. Begitu. Oh, daftar di DPW masing-masing ya? Ya, betul. Yang belum ada wilayahnya, ya cari wilayah terdekat. Itu gampang kok. Untuk kita per provinsi ya, wilayah itu per provinsi. Jadi ketika dia tinggal di mana, yaitu wilayah, ya itulah masuk provinsi mana, dicari apinya di situ, gitu. Betul. Dipermudah aja ya. Apa ini? Ke area. Oke. Halo, Oke. Ya. Oke, bukannya Kristen. Bukan. Judulnya menarik ini. Kristen dia. Ya silakan, Kay. Paulus bertobat. Wow, berarti jadi Saulus lagi dong. Dari Saulus kembali kepada Saulus. Iya. Abang Andi, bagaimana kabarnya, Bang? Baik, Bang. Abang Ki, mana sih? Syukurlah, Bang lah. Abang Kristen Ini ya, saya, Bang. Ini siapa? Ini saya Frans. Oh, si Preman Katolik. Oh, preman Katolik. Waduh, murid saya ini banyak. Aduh. Murid. Iya. Bang, bisa jelasin Bang nih maksudnya Paulus bertobat apa nih Bang? Dia tadinya kan Saulus. Dia kan jadi Paulus. Dia Saulus dulu kan suka bunuh murid-murid Yesus, menganiaya toh. Terus perjalanannya ke Damsik, kan gitu ya. Disitulah katanya bertobat, dibutakan matanya, terus dia bertanya, siapakah engkau Tuhan, kan gitu. Nenek pada bubar. Terus itu namanya Saulus Bang, bukan Paulus. Kalau Paulus bertobat ya berarti kembali jadi Saulus lagi. Oh. Coba terangin siapa sih Paulus itu menurut kamu, Frans? Saulus, murid Yesus. Murid Yesus lagi. Orang Yahudi. Saulus apa Paulus nih Bang? Kalau Saulus, kalau Saulus orang Yahudi. Kalau Paulus, kaki tangannya pemuka agama. Kalau Paulus ya
salah satu rasul. Wih, orang mana dia? Orang Aring. Wih. Ah, yang ini Katolik begini ngomongnya nih. Orang Aring dia, Bang. Kadang dia jadi pemuka agama kadang dia jadi orang Yahudi yang hidup di bawah hukum Taurat. Kadang dia menjadi bukan orang Yahudi. Kadang dia menjadi ya seperti yang abang tahu lah. Yang abang tahu itu sudah. Berarti saya ketinggalan judul yang awalnya nih, Bang, ya. Kamu kayaknya nggak seneng deh sama Paulus deh. Kenapa? Kurang respect ya? Siapa yang bilang? Itu mah asumsi abang aja. Oh ya. Tadi yang judul yang pertama tuh, yang judul yang sebelumnya itu seru tuh. Apa itu? Siapa yang disalib? Ya, siapa yang disalib coba? Hah? Siapa yang disalib? Yesus Kristus lah, Bang. Hah? Yesus Kristus lah, Bang. Yesus Kristus itu yang disalib yang mana? Kalau ada dua Yesus, ada dua Yesus menurut kamu? Satu. Itu jalan yang kemarin saya kagak make lagi jalan yang kemarin. Ya udah tobat lu. Iya. Saya udah tobat. Jadi yang disalib itu Tuhan. Bukan. Manusia. Hah? Manusia. Oh, bukan Tuhan. Bukan. Jadi Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Bukan. Lu mau bener lu bertobat namanya itu, gak menuangkan lagi anak orang. Masa tidak menuangkan Yesus dibilang bertobat, Bang? Ya coba Yohanes 17:3 kau bahasa Arab kan, coba kemarin saya ajarin kamu, coba. Untuk apa, Bang? Ya untuk persaksian lah. Ya keyakinan saya tetap lah, Bang. Ya coba masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Kamu masih ingat nggak bahasa Arabnya Yohanes 17:3? Ingat sih, tapi udahlah. Nggak usah dibahas lagi, Bang. Ya coba lah. Nggak ada faedahnya. Terus gimana sekarang? Apa yang kamu ingin olah? Ingin menjelaskan Yesus Tuhan atau ingin menjelaskan Yesus utusan Tuhan? Ya saya hanya ingin meralat ini aja nih, Paulus bertobat. Ya udah cuekin aja itu, yang lain aja. Udah oke deh. Makanya ada yang mau naik nih, Bang. Saya turun dulu, Bang, ya. Ntar dulu jelasin dulu ke Bang Juma, kita semua di sini Yesus Tuhan apa utusan Tuhan? Utusan Tuhan. Pintar lu sekarang lu. Oke, sekarang saya tanya abang. Boleh nggak sebenarnya, Bang? Saya nanya, Bang. Boleh Bang. Menurut abang Muhammad itu siapa sih, Bang? Nabi. Iya, Nabi. Maksud saya, apakah dia dulunya Nabi Adam? Nabi Adam lagi. Apakah dia dulunya Adam? Atau dia dulu Nggak jelas. Aku nih dulu, ada tamu aku nih. Iya. Kamu lah saya. Lemas kalau nggak ini. Ya udah coba tuh. Ngantuk jadinya. Assalamualaikum. Cimol Depok. Bajiratan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa kabar, Sadli, Bang Juma, Bang Handi? Oh Mbak ya, ini mah Mbak Ayu Sehat semua ya? Sehat alhamdulillah, sehat.
Iya. Kapan nih ke Jakarta, Sadli sama Bang Juma? Katanya jadi tanggal 24. Diomongin lagi. Jangan denger. Nggak boleh ya. Maaf. Enggak, aku juga masih atur schedule kan sama Sadli. Insya Allah kita minggu-minggu depan bisa ketemu ya Sadli ya. Gitu. Amin, insya Allah Kak. Amin. Sekalian mau nanya ini sih sebenarnya buat tim API itu ada di mana aja ya? Apa tuh namanya, anggota atau apanya gitu yang terbanyak. Karena aku rencananya gini, kalau memang nanti film itu sudah tayang, aku mau melibatkan Bang Juma untuk nonton bareng kayak roadshow gitu loh, ke kota-kota gitu loh Sadli. Yang jelas mungkin ke Makassar gitu kan. Bener, amin, siap. Sama bintang tamunya aja, Sabeni sama anaknya tuh Fatima, paling bertiga sih gitu. Udah aku planningin seperti itu. Terus kayak misalkan di Jawa Tengah, di mana nih, di Semarang atau di Jogjanya kah gitu. Jogja lah bagus. Jogja ya. Ya nanti kita ini deh. Minta ini ya, minta dukungannya buat pemirsanya Bang Juma gitu. Amin. Semoga apa yang lagi direncanakan segera terrealisasi, berjalan. Saya sudah atur waktu Bang Juma untuk Iya, gimana Mbak Yu? untuk ketemu sama sutradaranya. Sutradaranya itu kan masih ada di Solo. Terus si investornya juga yang satu ada di Bandung, yang satu masih ada di Semarang. Cuman aku udah bilang ini Bang Juma mau ketemu, aku bilang gitu kan. Mereka kan juga sibuk. Ya udah, boleh mereka sih udah siap. Paling nanti kita ketemuannya ke kantorku aja gitu kali ya Bang Juma ya. Boleh Mbak. Doain ya. Mana sih permen itu, aku pengen ngobrol sama dia. Aku naik gara-gara dia loh. Cemburu nangis di pojokan dia. Marah. Cemburu dia. Aku tahu. Dia hilang. Terus giliran naik dianya nggak ada. Lucu ibu itu. Kalau ada perempuan pasti cemburu dia. Iya, kenapa turun? Permen naik lagi lah permen. Ngambek Salam dia. kenal dari saya. Ada nggak dia di bawah ya? Marah Lucu dia nih kan. kayak dia mana? Coba lihat dulu, ada nggak dia di bawah? Udah nggak ada. Udah nggak ada. Ya udah nanti permen kalau mau dekat sama Bang Juma suruh siapin pantun dulu ngerayunya gitu. Pantun Betawi. Gitu aja sih Bang Handi. Nanti kita mungkin japrian aja ya. Siapa namanya? Bang Sadli. Siap Kak Ayu. Kapan-kapannya kita bisa ketemu gitu. Insya Allah sih Boleh. aku udah menyiapkan waktu untuk minggu depan. Aku ikut schedule lah Bang Juma aja karena kan di sini kan Bang Juma juga kan banyak kegiatan kan gitu. Jadi aku ikut schedule beliau aja. Siap Kak. Siapa tuh ada pantun untuk Bang Juma Kak? Untuk Haji Damin. Oh, untuk Haji Damin. Yang bikin pantun lagi sibuk syuting. nanti saya pandu deh. Tapi kemarin kan udah dikasih pantun tuh Sadli. Ternyata hilang. Iya, chatku terhapus semua. Krunya banyak orang Bugis ya. Iya kemarin ada pers ternyata dia orang Bugis juga gitu. Medan banyak ya Api ya Bang Juma? Banyak. Medan banyak. Yang paling Api besar banyak. anggotanya di mana Mas Bang Handi? Ya. Yang paling banyak anggotanya itu Api di mana aja ya? Kalau misalkan saya harus 5 kota gitu. Maksudnya ini mah masukan aja sih buat saya gitu. Nanti kan biar aku ini nih gitu. Biar aku apa sih jadi opsi juga gitu kan. Jabodetabek ya Bang Jawa ya. Iya. Jabodetabek udah pasti. Oke. Terus Medan, Makassar, Sulawesi Selatan, Makassar, Medan, Jawa Tengah, Makassar, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu aja Jawa, kan? iya, Bandung, Jawa lah. Timur, Jawa Timur juga. Oh, Jawa Timur. Oke, 6 ya. Riau, Pengennya sih semua kota ya. Cuma Suriname ada juga. Oh iya. Ya. 2 hari kalau- lagi buka. Oh, di Api Suriname. Enggak ada. Gimana? Iya. Burundi sekalian.
Ya pokoknya nanti aku kalau ini deh apa sih ngobrol sama Bang Handi atau sama siapa namanya Ustadz Alif ya. Iya. Monitor. Assalamualaikum, salam kenal Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Bunda Rahma, Itu Bang Kores. Bang Kores, pada bobo ya? Ya, ya Mbak. Minta Terima doanya kasih. ya supaya lancar. Ya Allah, amin. Amin, siap. Ya Kita sudah. doakan. Makasih, silakan lanjut lagi. Kenapa namanya Cimol Depok? Nama saya kepanjangan, biar orang namanya Sari Ayu Kurniani. Cuman gara-gara ada Yani Oten saya jadi ganti Cimol Depok. Terus saya dibilang Oten juga. Oke. Ya sudah, makasih. Silakan lanjut. Ya, makasih Mbak Ayu. Makasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi insya Allah besok minggu depan kita ketemu ya Kak Ayu. Iya, siap. Oke Kak. Ya, makasih. Sadli aku keluarin aku nggak paham. Iya. Pokoknya tahu-taunya Bang Juma sudah ada di Jakarta aja gitu ya. Iya. Tak ada yang boleh tahu. Nggak boleh. Nggak boleh. Oke, apa tuh Jonathan? Selamat pagi. Itu kalau mamanya Nana izinkan loh. Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sandi saya harus mengucapkan alhamdulillah kalau emaknya Nana izinkan. dan terima kasih host udah Harus diizinkan. Ya gimana Bang Oh, Yonatan? kayak gitu. Aman berarti Bang. Ya, saya tadi sempat sampai ganti nama Jonathan biar bisa naik. Iya. Ya, cuma mau tanya aja untuk saudara Muslim untuk kalau belajar tafsir sama nahunya untuk saudara Muslim di luar Jawa bagaimana ya? Kalau di Jawa Timur kan pakai ini huruf pegon atau pego itu dimaknani di bawahnya kayak Bismillahirrahmanirrahim gitu kan. Jaringannya Bang Nathan. Harus nyantri ini ke Ustaz Waki aja deh nyantri udah. Tapi mamanya Nana kan izinin Bang Juma. Mamanya Nana. Insya Allah. Udah lama juga loh nggak, biasanya aku WA ini nggak dibaca, sibuk kali. Udah doa. Sebelum puasa sampai sekarang. Halo. Ya. Maaf ada suaranya nggak? Nggak. Bentar ya. Ada nggak? Ada, tadi keluar dari TikTok. Jadi nggak ada suaranya. Oh, halo. Ada suara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kerja data deh. Salam kenal untuk semua rakan-rakan yang berada di Indonesia, terutama Bang Zuma dan rakan-rakan yang mungkin saya belum kenali lagi. Tapi Bang Zuma ni memang terkenal lah. Kalau di Malaysia ramai yang kenal Bang Zuma ni. Alhamdulillah. Masa. Alhamdulillah. Mau mencalonkan diri di sana nanti Bang. Untuk jadi PM ya. Iya. Perdana Menteri di sana Malaysia. Perdana Menteri tapi di catur. Bang Zuma. Ya. Sebenarnya saya naik ni saya nak mungkin bagi sedikit cadangan lah untuk rakan-rakan dan juga terutama untuk Bang Zuma lah. Apa katalah kan sekiranya satu masa nanti kita nak tengok Bang Zuma berdebat dengan yang bukan Muslim, tetapi secara offline lah ataupun seperti apa yang saya pernah tengok, siapa tu yang mualaf ni Donditan berdebat dengan ni siapa yang bukan Muslim offline. Jadi nampak muka, semua boleh tengok. Itu yang kami harapkan tu kalau boleh lah. Kedepannya pasti gitu Bang. Alhamdulillah.
Iya. Jadi ada rencananya sudah ya Bang Zuma ya? Saya sendiri pasti gitu nanti. Tablik akbar ndak mungkin saya pakai masker terus. Iyalah. Cuman maksudnya ya, ya. ada saatnya nanti, Bang. Cuman masalahnya dari pihak sebelah apakah berani? Itulah dia. Betul. Tapi itu yang kami harapkan sebenarnya nih. Sebenarnya Bang Zuma nih minta maaf lah ya. Kita bukan nak jack kalau dalam istilah bahasa Malaysia jack lah nih kan ataupun pujian lah. Bang Zuma nih cukup terkenal di Malaysia. Pernah satu masa saya ini kopi-kopi di restoran. Jadi kan di sebelah ni ada orang lain yang minum-minum yang bukan kawan saya lah. Saya bercerita dengan kawan-kawan. Yang di sebelah ni bercerita tentang Bang Zuma ni tau. Dia orang bercerita tentang Bang Zuma. Yang kami duduk sebelah. Kami kenal Bang Zuma, malahan dia orang sendiri pun kenal Bang Zuma. Jadi maksudnya kan Bang Zuma ni cukup terkenal di Malaysia. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Maskernya yang dikenal. Itulah ya kan. Boleh tanya Bang Zuma, jangan kecil hati kalau tanya ya. Iya. Kenapa Bang Zuma sentiasa memakai ini topeng ataupun emas nih? Ini Bang, belum menemukan gergaji besi untuk potong gigi. Giginya kepanjangan. Iya. Kayak giginya gareng. Gitu. Kalau yang pendapat di Indonesia nih, saya sebenarnya selalu mengikuti nih. Kadang-kadang seminggu 2-3 kali saya tonton, terutama sekali Bang Zuma lah. Tapi untuk kesempatan untuk naik di room Bang Zuma ni memang bukan senang, susah sangat. Tapi alhamdulillah malam ni saya dapat masuk. Ramai yang saya kenali pendapat-pendapat Indonesia ni seperti Jonathan Nandar. Siapa lagi tadi tu? Ada lagi yang seorang ni. Permen Gojek. Tahu juga Bang ini. Tahu juga beliau. Ustaz Kenama dan Donditan kan? Ustaz Kenama. Itu guru kita tuh Sugi Bunda Rahma, Pera Estar, Iya, Bunda Rahma. Kadang-kadang mana-mana yang ada live tu saya tonton lah, seperti Jonathan Nandar. Kalau kami nggak terkenal ya Bang ya, nggak terkenal di Malaysia kalau kami semua. Bunda Rahma, saya sering mendengar suara Bunda Rahma, tapi belum pernah tengok rupanya lagi lah. Seperti Abang Handi, siapa lagi Suci Rahmat ke? Ada Rahmat nama dia tu? Ada. Oh iya. Rahmat. Si Uni Rifa yang kencang-kencang juga kalau bercakap tu kan, hebat juga dia sebenarnya tu. Tapi kalau yang sebelah Oten pula yang minta maaf lah ya untuk kawan-kawan yang Kristian lah. Apabila berdialog dengan pernah saya tonton Abang Zuma berdialog dengan ataupun berdebat dengan Pak Bom, macam susah lah nak kita fahami dia punya dengan reaksi badannya tu untuk memenangkan dirinya tu dengan body language-nya. Apabila Abang Zuma bercakap berdialog, dia akan mengeluarkan lidahnya. Itu yang buatkan kami kadang-kadang kurang senang. Sedangkan kita di Muslim tidak pernah seperti itu. Ini orang bercakap dia keluar lidah. Jadi kami menonton tidak dapat fokus Bang. Tidak dapat fokus. Malah biasa meludah biasa beliau. Dia itu biasa meludah kalau dia buka kamera. Iya, kan kita nak dengar apa yang Bang Zuma nak cakapkan, apa yang kami nak fokus. Jadi minta maaf Bang Zuma, terus saya off tu, terus saya keluar daripada room tu. Ya, langsung dimatikan ya. Jadi alhamdulillah kalau Abang Zuma ada rancangan, ada plan untuk buat offline debat macam yang pernah saya tonton yang sebelum ni kan. Jadi alhamdulillah kami akan tunggu tu Bang ya. Nanti bagi tahu bila, kami akan tunggu tu nanti. InsyaAllah. Amin. Apapun selamat Hari Raya Idul Fitri kepada semua rakan-rakan. Mungkin itu saja Bang Zuma dulu. Terima kasih Abang. Salam sama teman kalau
Gimana mau turun? Kita istirahat dulu. Ya, sampai ketemu di Jakarta nanti. Tanggal 32 akhir bulan ya. Akhir bulan. Mungkin tanggal 32 lah. Oke. Tanggal 32 gaji 13. Gaji 13. Oke. Tutup dulu. Bang Jumal yang nutup sekalian yang di YouTube. Jangan saya. Semalam kan saya. Semalam tertutup sendiri, kaget aku bang. Saya kemana? Ada kok. Tiba-tiba rungkat. Oh iya. Ternyata HP-nya di lantai 1, lantai 2, orangnya di lantai 2. Itu saat dia orang lagi asik ngobrol dirungkatin. Capek, kesel dia tuh. Hah? Enggak ya? Enggak, panas HP-nya ini. Oh. Terus nggak ada saya jarang bersuara kayak gitu. Oh ya, sebagai informasi teman-teman, masih ada 3.000 besok siang Bang Zuma diskusi bersama Elia, tapi PK. Beliau mintanya PK. Jam berapa? Mungkin habis zuhur insya Allah. Gitu ya teman-teman. Kalian standby, jangan lupa tap-tapnya, siapkan tangan kalian untuk tap-tap. Ya, sampai cekung HP-nya di tap-tap ikhwan. Iya, supaya nggak rungkat. Ini apa? Topiknya apa Gurunda? Moralitas. Ada tuh, dia minta ini tadi. Tunggu. Mana tuh chatnya? Moralitas aja topiknya. Seru tuh. Monoteisme Abraham. Aduh. Kenapa menghindari Yesus ya? Ya harusnya topiknya moralitas. Kalau moralitas kan seru. Apakah yang penyakit 3 huruf masuk kerajaan surga? Gitu nanti ya. Dia atau kalau enggak ini sambil topiknya nangis. Bukan gitu. Atau topiknya gini, bolehkah menyerupai perempuan menyerupai laki atau sebaliknya gitu? Gitu bagus tuh. Iya itu mantap. Ya. Topiknya nggak kesana. Boleh nggak laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya begitu? Bolehkah dalam Bible laki-laki duduk pahanya rapat? Gitu. Lucu juga ya. Boleh juga dah. Bolehkah laki-laki duduk kakinya rapat? Gimana? Bolehkah laki-laki dalam Bible ketika menunjuk arah tangannya nekuk? Gitu Gurunda. Oh gitu ya. Jadi perhatiin. WC di mana? Di sana. Nekuk dia sikunya kan di sana. Kalau besok jadi mah arahkan ke bagaimana itu di apa sih datanya itu waktu Sodom Gomoro, dari mana asal kata SODOMI itu kok bisa ada di Bible begitu, kok bisa dan sampai menular apa ya, jadi bisa dikonsumsi orang, itu aja gitu loh. Apakah pernah Anda merasakan yang kayak begitu-begituan gitu loh? Benar nggak Restores? Iya. Sodom Gomoro itu. Pernahkah pantatmu merasakan itu? Waduh. Itu kasar itu Bunda, Vulgar banget Bunda Rahman nih. Itu mah main halus Bunda. Halus. jadi ingat yang di surga kemarin. Pakai linggis. Abrahamic monotheism, apa hubungannya ya dengan Kristen? Nyambung enggak ya? Enggak ada itu nyambung. dikasih paham Gurunda bahwa itu tuh nggak nyambung. Kan nyambung kan? Ya 5 menit kelar ya Abraham monotheism. Kita apa? Abraham, Ismail dan Ishak mereka Batistuta. Nggak ada anak Abraham namanya Batistuta. Nomor 10 Batistuta nomor 10 apa 9 sih?
10. Yang 9 itu Francesco Totti. Oh ya Totti ya 9. Loh, satu Itali, satu Argentina, gimana sih lu? Yang apa mukanya mirip-mirip. Ya bagusnya itu aja yang berhubungan dengan apa edukasi moralitas begitu. Iya, gue tunda kalau bisa. Iya, materinya apa kalau monoteisme itu kan larinya kan ke tauhid kan? Iya, larinya siapa yang Tuhannya satu gitu-gitu paling. Tapi dia biasanya tuh dia tuh bahasnya tuh Kristen, tapi bahasanya tuh bahasa Yahudi. Sarkas gitu, Iya. biasanya gitu. Nyontek liturgi agama lain. Ya. Ya gitulah cara menjualnya supaya laku. Gitu kayak Isra Suru kan. Sering ke Israel, mendukung Israel pakai kefah ya namanya ya di kepala itu ya. Kifah pakai itu gitu loh. Dia nggak tahu. Serigala. Dia nggak tahu kalau parah nih orang ini benar-benar. Negara bangsa yang pernah membunuh Tuhannya kok didukung gitu loh. Kan memang tadi hasil diskusinya dia dengan siapa yang merasuki Yudas itu satu tim. Sama Ibu Lisa. Biasanya kalau dialog tuh Kristen dan Yahudi asik gitu bos. Kristen dan Yahudi. Datang si Billy, siapa lu? Nggak lihat itu kalau dia ke sono itu loh, diludahi lah. Saya belum pernah melihat Muslim di sana itu digitu-gituin gitu loh, nggak ada itu. Kan udah eksperimen ini Bang Hadi. Jadi orang Islam di sana gitu kan, dia pakai atribut Islam gitu. Dia kalau nggak salah bawa kitab. Terus ya itulah setelan-setelan syekh di sana gitu. Nyari yang Yahudinya lagi nongkrong gitu, dia lewat. Terus nyari yang Yahudinya sering lewat-lewat, dia diem di situ. Nggak ada satupun ngeludah loh. Terus Yahudinya tuh lucu ya, kan Chief Rahujinya kan ditanya tuh, bisakah kalian tidak diskriminasi gitu, tidak agamais gitu kepada Kristen gitu? Loh gimana? Ini sudah meludah kepada penyembah berhala, itu adalah bagian dari tradisi adat istiadat Yahudi gitu. Masa kami harus meninggalkan adat istiadat tersebut gitu, dia bilang. Ya jawabannya bagus. Tapi saya rasa anak kecil di sana itu memang sudah diajarkan sih. Loh, Bahwa yang waktu ini yang muka-mukanya muka-muka Kristen Asia gitu kan. Dia kan mereka mikul salib baru keluar dari gerejanya langsung belok kanan, itu kan pas-pasan sama Yahudi yang baru pulang dari Sul. Iya. Sul itu kayak musola lah. Nah, itu kan dari kakek-kakek sampai bocah-bocahnya ngeludah semua Bang Andi. iya. Cucuk gitu-gitu ya. Lagi yang orang bubar dia lawan arah. Hah? Dia orang bubar dari arah barat, ya kan ya. Arah ke timur lah pokoknya dia keluar juga lawan arah. Makanya nungguin dulu kayak orang lewat dulu, tunggu sepi baru keluar juga gitu loh. Nggak tahu mereka pas mereka lagi baru belok banget papasan langsung sama ini nih preman-preman tanah perjanjian. Kok orang kayak begini ya kok masih bisa diagung-agungkan begitu. Itu si Gilbert itu loh. Lo tau gak si Gilbert itu? Dia pakai bendera siapa? Udah tahu Indonesia nggak ada bilateral dengan itu. Dia sandingkan bendera itu dengan, ada tuh fotonya. Udah pernah lihat fotonya nggak? Dia menyandingkan fotonya bendera kita dan Indonesia dengan bendera si IIS itu loh. Apa ini pendeta ini? Gobloknya keluar lagi kata-kata gua. Apa ya, ilmunya nggak banget gitu loh, nggak negarawan. Udah tahu nggak ada bilateral kok.
Sama si Yosua Tewi ini pendukung banget tuh ke sono. Saya bilang kalau kamu mendukung berarti kamu memang bener-bener ya. Udah tahu yang kau tuhankan itu ditolak mentah-mentah loh. Ini aku ngasih tahu ya ke 3.100 dan juga penonton-penonton di YouTube ya. Kalau ketemu sama pendukung Israel di Indonesia, suruh mereka siapin tanah di sebelah rumahnya untuk orang-orang Israel. Nah, gitu ya. Kan Gitu. Kalau lu menurut mendukung, mereka kasih tanah lu keselamatan buat dari mereka bangsa gitu Israel. loh. Kan menurut Oten keselamatan hanya datang dari bangsa Israel. Gitu mati-matian dia ini kan. Misalnya di mana mayoritas Kristen itu? Uganda. Nah, di Uganda dibagi dua aja, setengah Uganda, setengah lagi buat Israel gitu. Burundi, nah bagi dua aja gitu. Aja kok dibela. Aku tutup YouTube dulu deh, baru kita ngomong bebas. Ya, kasih tahu gitu. Kasih tanah lu buat mereka. Jangan nongkrong di tanah orang itu. Si ini tuh Zion itu. Taruh ya. Oke teman-teman ya, udah tidak ada diskusi. Ya, sekian dulu ya. Selamat beristirahat. Taruh ya, saya kolim Banjuma dulu. Banjuma YouTube kita tutup dulu ya. Iya, Bang Handi. Saya berpantun dulu, Bang Handi. Iya, silakan. Asik. Udah pintar pantun Bang Juma. Gimana caranya? Kita Masak bertemu air. ada yang nyalamin. Ayo ulangi. Ulangi. Kita bertamu ada yang nyalamin. Cakep. 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 Yang nyalamin si Empo Ipa. Cakep. 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 Kenalin nih, gue si Haji Damin. Cakep. Babenya si Fatimah. Mantap. Haji Daming, babenya Fatimah. Babenya, bukan Babenya PTM. Oke, naik angkot pergi ke Mangga 2. Cakep. Udah nyampe beli buah duku. Cakep. Gue tahu lo babenya Patime. Nah lo kan bukan orang baru. Cakep. Boleh. Apaan sih? Dari Palopo mampir Makassar. Cakep. Perjalanan kejauhan. Cakep. Sehingga makan kapurung. Ya itu dia. Hingga makan Dangi pangkep. Jadi ya kebablasan sampai di Goa. Makanya cotok kuda. Mampir di rumahnya Bunda Rahma. Cakep. Bunda Rahma tidak ada di rumah. Marahlah si Permengkoje. Permengkoje. Mau beli HPS nggak ada orangnya. Bang Handi nggak cocok jadi ini penyair. Aku nggak bisa ngapantun mau gua. Tapi Bunda jangan makan bakso di Palopo Bunda. Jangan. Ada babi ya, bakso babi. Enggak, kejauhan. Oh. Ada mau makan bakso dari Makassar ke Palopo. Di Makassar juga banyak. Jauhan ya. Jauhan. Iya. Tapi gua ada pantun beneran nih. Gua banyak pantun sih. Gimana Bang Handi? Lagi googling dulu. Tungguin. Tungguin Gurunda. Pagi hari yang amat sejuk. Cakep. Serkap. Paling suka minum kopi. Cakep. Cakep. Jika debur kau meliuk, cantikmu akan memalu. Tapi diungkep. Siram. Cakep. Pas diungkep, ada kerang. Cakep.
pergi ke hutan mencari rotan. Cakep. Jangan lupa mencari. Jangan lupa mencari ubi kayu. Cakep. Jika abang seorang jantan, sayangnya sedikit kemayu. Gitu. Kirain pakai ubi kayu. Itu buat si Elia itu. Laki kok kemayu banget sih? Di bawah. Waktu pembagian urat belakang nggak hadir dia. Ada lagi nih banyak nih pantun nih di Google tapi kalau semua buka ini aja. Pantun kan tinggal cari aja yang belakangnya ang apaan, yang belakangnya ini apa. Itu doang. Jadi nggak khusus pantun Betawi ini mah. Ajak anak petik kecapi. Anaknya malah petik boni. Emang enak cuaca begini. Ngopi, abis ngopi ngelonin bini gitu. Ini bukan pantun Betawi nih. Kan berakhiran i semua tuh. Gak jadi tutup ini. Iya gara-gara lu pantun Nanti sih. lah duhur lah. Iya deh Pak Haji Damin sudah ya Pak Haji. Ya, ada. Saya ada pantungku nih. Saya tinggal pantung. Ya. Apa itu pantung? Cakep. Untuk Elia ya besok. Udah berubah. Tebal. Dengar dulu host. Bibir tebal, rambutmu berponi. Wih, tersinggung aku. Cici. Cakep. Tangan melambai duduk kemayu. Cakep. Nyalimu besar tak mengukur diri. Menantang gurunda, alamatmu mati. Luar biasa. Hebat juga Bunda Rama kepikiran tuh. Dijual nggak tuh Bunda pantun itu? Kan bibirnya itu tebal sambil dibasah-basah itu. Itu Bunda Rama nggak tahu itu pakai minyak rem. Besok paling yang jadi sorotan bibirnya saya. Belum lagi model rambutnya tuh lurus berponi. Ya udah sekarang udah setengah 7 pagi nih di Burundi nih. Yuk closing yuk. Lu live press di YouTube. Enggak. Dan orang tersebut adalah orang yang fasik menurut Biblos gitu. Semoga manfaat dan semoga menjadi asbab hidayah untuk yang mau berpikir, untuk yang adalah Indonesia